Selamat malam Pak Elit. Malam Mbak Winda, suara saya jelas ya? Jelas-jelas. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan di pertemuan kedua ini dari mata kuliah multimedia interaktif, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Monggo Pak Elit. Oke, terima kasih Mbak Winda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi ya di pertemuan kedua. Eh, Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir tepat waktu karena meskipun harinya Senin tetap semangat untuk kuliah. Ini ada Pak Aji, ada Pak Antariksa, Kak Atsila, Kak Elisa Dewi, Kak Irdiana, Kak Ivan, Kak Mailing, Kak Aryani, Kak Renaldo, Kak Santi Puspita, dan Kak Urip atau Pak Urip ini ya. Nah, selamat malam semuanya. eh di pertemuan kedua ini mungkin kita eh, di pertemuan kedua ini seperti materi yang akan saya share yang sudah saya share di Canvas kemarin hari ini mungkin kita akan sedikit banyak ngobrolin tentang sosial media marketing. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang media-media interaktif untuk digital marketing, nah saya untuk kali ini lebih tersegmentasi lagi ke sosial media marketing. Nah, mungkin izin langsung untuk ini ya, eh, slideshow. Apa sudah kelihatan, Mbak Winda dan teman-teman yang lain? Sudah, Sudah Pak. Pak, sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan sedikit banyak sharing-sharing seputar sosial media marketing seperti biasanya. Kalau untuk perkuliahan saya lebih interaktif aja, enggak apa-apa. Jadi mungkin nanti jika ada yang pengen diskusi, ada yang pengen sharing-sharing, ada yang pengen disampaikan atau ditanyakan, nambahi, boleh langsung aja gitu ya. Nah, karena kalau kita ngomongin sosial media marketing ini kemarin juga sudah kita bahas banyak juga bahwa ini kalau kita ulas lagi ya kemarin kan media ada tiga media untuk digital marketing. Ada tambahan juga tadi Pak Aji kemarin jadi empat. Nah, kalau untuk pembahasan saya kemarin ada tiga ya, ada paid media, ada owned media, ada earned media. Nah, kalau kita ngomongin mana yang paling penting, kemarin kita bahas juga bahwa ketiga-tiganya itu penting, cuma untuk istilahnya bisnis-bisnis tertentu dengan keterbatasan budget, SDM dan lain sebagainya. Nah, kita kan memulainya itu dari mana? Nah, kemarin salah satunya kalau kita refresh lagi, kalau menurut pengalaman dan ada beberapa teman juga yang berkecimpung di dunia ini memang rata-rata menyarankan dari owned media dulu. Kalau nanti sudah muncul baru earned media baru ke paid media. Nah, sosial media marketing ini merupakan salah satu bagian dari owned media. Makanya setelah kemarin kita bahas media-media yang kita pakai untuk digital marketing, hari ini kita nyambung ke sosial media marketing. Nanti kita ada sedikit study case juga yang mungkin akan kita bahas untuk minggu depan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke konten creating dan seterusnya, teman-teman. Nah, kenapa kok saya tertarik juga untuk sharing, bahkan tertarik untuk sharing atau ngomongin sosial media marketing ini? Salah satunya kalau kita ngomong sosial media marketing ini juga banyak brand-brand gede yang media marketingnya itu jalan banget. Bahkan ada brand-brand yang ini ya, brand-brand yang salah satu faktor yang membuat dia gede itu adalah dari sosial media marketingnya. Contoh, teman-teman pasti tahu brand yang kalau secara definisi ini mungkin nanti silahkan dibaca sendiri di ini ya. Di kemarin sudah saya kasih slide-nya. Jadi nanti secara definisi ini bisa dipelajari atau bisa dibaca sendiri nanti lebih detail di Canvas. Ya intinya sosial media marketing ini adalah proses untuk menarik perhatian orang agar tertarik atau engage dengan konten yang disajikan. Tapi intinya kenapa kok saya memasukkan ini sebagai salah satu materi di digital marketing media saya karena memang kalau kita lihat banyak brand-brand lokal. Kalau kita ngomong brand-brand gede ya pasti pakai inilah. Tapi banyak brand-brand lokal yang awalnya itu dia nggak terlalu dikenal masyarakat, yang awalnya itu ya orang itu nggak tahu ini apa sih gitu ya, tapi dengan sosial media marketing yang
cukup masif, akhirnya mereka itu menjadi salah satu brand yang cukup dikenal, bahkan menjadi salah satu brand yang istilahnya itu bisa go internasional lah, global lah, dikenal secara global. Nah, salah satu contoh yang menurut saya itu yang menurut saya itu oke banget untuk konsep sosial media marketingnya itu salah satunya adalah kalau brand lokal itu saya suka banget sama Erigo ya. Nah, awalnya Erigo itu saya nggak tahu itu brand opo sih gitu ya. Nah, tapi sosial media dari sosial media marketing dari Erigo ini cukup oke banget. Ya, awalnya memang dia sudah banyak sih menyasar ini ya pangsa-pangsa online. Tapi salah satu campaign di sosial media dia yang paling berhasil itu adalah ketika dia ikutan ini. Waktu itu dia ikutan campaign di USA. Ada isu yang cukup ini ya, isu yang cukup eh, ada sebuah isu tentang ini ya, kayak stop Asian hate. Jadi waktu itu kan ada isu bahwa ya istilahnya ada diskriminasi terhadap orang-orang Asia ya. Nah, waktu itu Erigo memanfaatkan isu ini untuk ikutan campaign. Jadi mereka itu majang produk-produknya Erigo itu di sana di billboard yang gede-gede kayak gitu. Nah, itu tuh bisa menaikkan ini banget. Jadi brandnya itu jadi naik banget gitu ya. Yang awalnya orang itu kayak malu pakai produk lokal, akhirnya dengan dia ikutan campaign sampai ke Amerika gitu ya, campaign ke Amerika, ikutan campaign Stop Asian Hate ini waktu itu akhirnya kayak perspektif konsumen terhadap produk-produknya Erigo itu jadi naik banget. Awalnya yang anak muda itu kalau pakai produk lokal itu kayak nggak gaya gitu ya, value-nya ya biasa aja, tapi dengan Erigo yang dia campaign besar-besaran lewat sosial media, bahkan dia pasang ini ya, pasang di billboard-billboard yang ada di USA sana itu akhirnya naik banget gitu ya, kayak di mata konsumen tuh naik banget dan bahkan yang paling lucu menurut saya itu Erigo ya meskipun kalau kita ngomong Erigo sebenarnya memang produk-produknya itu terbilang murah ya dan kualitasnya bagus. Jadi memang ada beberapa faktor-faktor lain yang bikin produknya Erigo ini juga naik. Tapi salah satu faktor atau bauran pemasarannya itu salah satu yang bikin brandnya itu jadi naik banget adalah ya karena sosial media marketingnya dia sering bikin campaign-campaign besar, dia sering pakai ya gandeng-gandeng nama-nama besar. Nah, jadi dia berani bakar-bakar duit untuk menaikkan brandingnya. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, yang awalnya brandingnya itu biasa-biasa aja, yes produk lokal nggak gaya lah pakai produk lokal. Tapi dengan dia berani agak sedikit bakar-bakar duit untuk ini kampanyenya cukup berhasil banget. Bahkan yang awalnya orang malu pakai produk lokal, akhirnya anak-anak muda itu banyak banget yang akhirnya itu mau pakai produk-produknya Erigo. Bahkan menurut saya yang paling lucu itu adalah ketika eh, banyak orang yang bikin produk KW-nya Erigo. Jadi saya itu juga sedikit nemu fenomena lucu bahwa Erigo ini sudah murah gitu loh. Nah, itu ketika saya lihat itu masih banyak juga orang yang jualan Erigo KW. Jadi sampai segitunya karena memang ternyata ini salah satu brand yang cukup diminati waktu itu. Nah, selain itu kalau kita ngomongin produk lokal lagi, itu ada Aero Street. Ini produk Klaten, bukan ini ya. Ini produk sepatu, produk dari Klaten. Nah, Aero Street ini saya pernah nonton waktu owner atau CEO-nya Aero Street ini lagi podcast sama Dokter Tirta ya. Waktu itu lagi bahas tentang ya perjalanan Aero Street. Nah, ternyata awalnya Aero Street itu adalah produk sepatu yang fokusnya itu adalah jualan produk-produk sepatu offline. Jadi dia untuk rantai distribusinya itu adalah lewat distributor-distributor dan dia hanya fokus jualan offline dan hanya jualan produk-produk sepatu anak sekolah. Nah, sampai waktu itu di tahun 2019 dia nyobain pasar online itu kayak gimana. Nah, akhirnya setelah dia mencoba online, sekarang itu malah Aero Street ini sudah stop untuk distribusi secara offline-nya atau jualan ke distributor-distributor itu sudah di stop dan dia fokus untuk jualan online. Karena memang kalau kita lihat campaign di media sosialnya, sosial media marketingnya itu kuat banget untuk Aero Street ini. Sampai sekarang itu dia berhasil juga kolaborasi dengan produk-produk atau dengan brand-brand gede. Mulai dari yang aneh-aneh ya, kolaborasi sama Pedal Pop, Indomie, Bang Bang, sampai sekarang bisa gandeng DC Comic.
kemarin tak lihat sosial medianya terakhir itu dia bikin sepatu kolaborasi dengan DC Comic ya. Jadi produk-produk DC Comic itu dikolaborasikan dengan produk sepatunya Aerostreet. Jadi dia bikin gimmick-gimmick, bikin campaign-campaign seperti itu sehingga dia makin naik banget di sosial media sampai sekarang ya memang dia fokusnya adalah untuk melayani pasar online gitu. Jadi dan akhirnya ini juga kayak hampir dan sekarang kalau kita lihat banyak juga brand-brand lokal yang akhirnya itu benar-benar nggarap fokus di sosial media. Banyak brand-brand lokal, contoh kalau kita cari store offline-nya itu enggak ada, kalau kita cari marketing offline-nya itu enggak ada, tapi mereka itu masif banget untuk promosi di sosial media lewat Instagram, lewat TikTok dan itu adalah saluran-saluran marketing mereka. Nah, kalau kita cari marketing yang door to door-nya itu malah enggak ada. Mereka jarang pasang pamflet, sebar pamflet, jarang masang reklame, tapi mereka masih banget di sosial media. Jadi ini kayak memang keberhasilan brand-brand awal-awal ini sudah banyak banget ditiru oleh brand-brand lokal yang lainnya yang sekarang juga banyak berkembang di online. Karena memang kalau kita lihat dari statistik dari tahun ke tahun pengguna sosial media atau pengguna media sosial di Indonesia itu dari tahun ke tahun tuh naik terus gitu ya. Contoh, contoh kalau kita lihat mulai dari tahun 2014 ya, 2014 itu ya mungkin saya pun juga belum terlalu aktif banget di media sosial, tapi di Indonesia sudah ada 62 juta pengguna aktif media sosial. Nah, 1 tahun kemudian di tahun 2015 itu naiknya itu 10 juta langsung. Jadi ada 70 juta pengguna aktif media sosial yang ada di Indonesia. Nah, tahun 2016 naik jadi 79 juta, 2017 naiknya tinggi banget nih. Nah, itu ada dari 79 menjadi 106 juta. Terus 2018 itu lompatannya juga tinggi lagi dari 106 menjadi 130 juta. Nah, ke 2019 itu naik sekitar ini ya 20 juta pengguna aktif media sosial yang awalnya 130 jadi 150 juta pengguna aktif media sosial. Terus 2020 naik lagi 160, 2021 naik 170. Nah, dari 2021 ke 2022 ini naiknya juga cukup gede karena ini kayaknya kayak zaman-zaman waktu kemarin kita pandemi ya. Jadi 2020, 2021 menuju 2022 itu kan orang masih banyak berkecimpung di dunia online karena memang musim-musim pandemi. Nah, baru kemarin dari 2022 ke 2023 itu sedikit penurunan pengguna aktif di sosial media karena mungkin ada beberapa orang yang awalnya itu di masa pandemi itu aktif banget di sosial media, akhirnya karena kita sudah masa-masa normal lagi ya, sudah memasuki new normal, akhirnya mereka sudah mulai kembali ke kehidupan mereka yang nyata, jadi kayak detox untuk sosial media. Tapi secara garis besar dari tahun ke tahun, nah ini 9 tahun terakhir itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, eh, mengalami peningkatan lebih dari 100 juta pengguna aktif sosial media. Contoh di 2016 ini 62 juta, di 2023 itu ada 167 juta. Jadi kalau kita hitung itu ada sekitar peningkatan 105 juta pengguna aktif media sosial yang ada di Indonesia. Jadi makanya nggak salah juga kalau banyak brand-brand yang sekarang itu memang fokus untuk lebih memperhatikan sosial media mereka, sosial media marketing mereka daripada eh, ya meskipun tetap untuk yang offline mungkin sedikit banyak juga tetap ada ya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah awal rintisannya itu dari offline. Cuma untuk mereka-mereka brand-brand baru ini banyak yang memang fokusnya malah di online tok atau di sosial media tok untuk hanya di sosial media aja gitu ya untuk istilahnya marketing mereka gitu ya. Karena memang perkembangannya cukup signifikan banget dari 62 juta pengguna aktif di 2014 menjadi 167. Nah, itu sedikit statistik pengguna atau sedikit data statistik pengguna peningkatan pengguna aktif sosial media yang ada di Indonesia. Nah, secara garis besar kalau kita ngomongin sosial media yang kita kenal itu ada berbagai macam tipe ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar ya, sudah sangat familiar dengan tipe-tipe sosial media yang ada. Dulu mungkin yang paling ramai awalnya adalah sosial media yang pastinya berbasis gambar. Jadi
kemunculannya itu berbasis gambar dan teks lah yang paling rame. Nah, seiring berjalannya waktu muncul yang berbasis video dan perkembangannya banyak diminati daripada yang platform-platform sosial media yang lain. Contoh kalau berbasis gambar ya Instagram, Pinterest. Instagram sekarang pun juga yang awalnya pure berbasis video, berbasis foto sekarang juga karena perkembangannya ini ya, sekarang juga sudah mulai ke arah-arah yang agak ke ya lebih memfokuskan yang video juga. Kalau berbasis teks ya pasti Twitter lah atau X. Ada juga Instagram kemarin bikin yang namanya Threads. Cuma saya pun nyoba bikin akun Threads untuk Institut Asia Malang. Cuma dalam perkembangannya ini masih belum terlalu populer juga ya karena agak sedikit plek ketiplek dengan eh, platform X atau Twitter. Jadi kayaknya orang nggak terlalu ini juga gitu ya. Lebih karena sudah ada faktor ini karena sudah ada eh, ins- Twitter gitu ya. Jadi orang kalau sudah main Twitter kayaknya untuk pindah ke Thread ini juga kayak agak gimana gitu. Karena agak agak mirip-mirip banget gitu ya. Nah, kalau yang berbasis gambar itu tadi Instagram, Pinterest. Kalau untuk yang berbasis video ya pasti YouTube dan TikTok. Nah, kalau YouTube long video, kalau TikTok short video. Jadi saya yakin teman-teman sudah familiar semua. Kalau yang berbasis jaringan profesional, LinkedIn, nah sebenarnya ini cukup powerful juga, cuma jarang orang yang mau mengoptimalkan LinkedIn, termasuk saya sendiri juga mau aktif di LinkedIn ini juga agak susah banget ya, belum nemu formulanya yang pas. Jadi ya tetap saya bikin ini untuk bikin profile di LinkedIn juga, cuma untuk aktif untuk posting di LinkedIn itu saya belum bisa seaktif ketika di Instagram ataupun TikTok, teman-teman. Nah, kalau kita bagi lagi, tadi kan di Indonesia ada sekitar 167 juta pengguna aktif media sosial di tahun 2023. Nah, kalau kita peringkatin ya, jadi pengguna aktif sosial media di Indonesia ini kalau kita peringkat mana yang paling banyak pengguna aktifnya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah data atau peringkat pengguna aktif sosial media yang ada di Indonesia. eh, Peringkatnya itu kayak gini kurang lebih. Nah, pengguna aktif paling banyak memang masih diduduki oleh YouTube ya, karena kalau kita ngomongin YouTube ini kan salah satu platform video, jadi platform sosial media berbasis video kan yang paling lama, paling senior dibandingkan dengan platform-platform yang lain. Yang kedua adalah Facebook. Ya, ini meskipun orang kalau kalau dibilang meskipun anak-anak sekarang itu jarang yang pakai Facebook, ternyata Facebook ini juga pengguna aktifnya memang masih cukup gede. Jadi pengguna aktif Facebook ini juga masih gede. Nah, yang ketiga ini adalah TikTok. Ya meskipun TikTok ini umurnya masih seumur jagung, tapi ternyata dia perkembangannya cukup cepat banget ya. Dari senior-seniornya, bahkan Instagram pun kalau di Indonesia kalah pengguna aktifnya dibandingkan TikTok yang Instagram itu cuma 89,15 juta. Nah, TikTok itu di tahun 2023 kita sudah punya 112,90 juta pengguna aktif. Eh, yang selanjutnya itu ada ini ya, ini punyanya Meta atau punya Facebook juga. Jadi ini adalah Facebook Messenger atau Facebook Messenger itu ada sekitar 27,30 juta pengguna aktif. Kalau Twitter itu 24 juta, LinkedIn sekitar 23 juta pengguna aktif. Nah, kalau yang terakhir itu ada Snapchat juga. Mungkin ada ini nggak terlalu familiar juga untuk Snapchat sendiri di Indonesia juga kurang kurang populer. Tapi kalau secara garis besar itu ada 4 media sosial yang cukup populer di Indonesia. Ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, sama Instagram. Nah, kalau kita bagi lagi demografinya kurang lebih bisa kayak gini. Jadi kalau kita rinci lagi kurang lebih eh, demografi pengguna sosial media yang ada di Indonesia itu kayak gini. Nah, yang pertama contoh YouTube ya. YouTube di tahun 2023 seperti yang kita ceritakan di awal, itu dia memiliki sekitar 139 juta pengguna aktif atau sekitar 50,4% penduduk
50,4% penduduk Indonesia. Jadi separuh dari penduduk Indonesia ini ternyata adalah pengguna aktif Facebook. Nah, tapi yang cukup menarik, Facebook ini sebenarnya kan platform video yang ini ya, platform video long video. Nah, ternyata orang-orang itu lebih suka nonton YouTube itu malah menggunakan handphone. Jadi rata-rata orang Indonesia atau 90% orang yang punya akun YouTube itu nonton YouTube-nya itu malah menggunakan handphone. Nah, kalau kita bagi secara jenis kelamin itu 53,1% orang yang punya akun YouTube itu adalah cewek. Nah, baru sekitar 46,9%-nya itu adalah cowok. Jadi ternyata pengguna aktif YouTube ini lebih banyak adalah cewek. Nah, di tahun 2022 ini ada sekitar 17% peningkatan jumlah postingan yang ada di YouTube. Dan ternyata Indonesia ini juga salah satu negara dengan YouTuber yang ini ya, yang subscribernya itu gede-gede. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 824 orang YouTuber yang memiliki subscriber lebih dari satu lebih dari 1 juta, teman-teman. Jadi ini kurang lebih gambaran demografi YouTube di tahun 2023. Nah, yang kedua, Facebook. Ini kelihatannya media sosial ini jarang yang pakai, kelihatannya nggak terlalu menarik, tapi ternyata juga masih memiliki pengguna aktif yang cukup gede, yaitu 119,9 pengguna aktif Facebook. Nah, di mana 40 itu sekitar kurang lebih adalah 43% penduduk Indonesia. Tapi menariknya kalau kalau YouTube tadi itu lebih banyak itu digunakan pengguna aktifnya itu adalah cewek, ternyata yang paling banyak menggunakan Facebook ini adalah cowok. Jadi kalau kita lihat dari jenis kelaminnya, nah, ternyata sekitar 43% pengguna Facebook itu adalah wanita, baru sekitar 56,2%-nya itu adalah pria. Nah, kalau untuk Facebook sendiri itu mengalami penurunan ya. Jadi memang kalau kita lihat akhir-akhir ini Facebook ini menjadi kurang populer, bahkan kalau kita lihat jangkauannya itu menurun sekitar 7% atau kurang lebih sekitar 10 juta lah jangkauan iklan atau jangkauan Facebook yang ada di Indonesia itu menurun sekitar sekitar itu teman-teman. Jadi sekitar 7%. Nah, kalau Instagram ini juga cukup menarik. Ya, ini salah satu media sosial yang cukup senior di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat Instagram demografi 2023 itu pengikutnya 89,15 juta pengguna aktif atau sekitar 32,2% penduduk Indonesia. Nah, ini menariknya lagi hampir seperti YouTube. Jadi pengguna aktifnya lebih banyak adalah cewek. Nah, di mana 51,6% pengguna dari dari Instagram adalah wanita, baru sekitar 48,4% pengguna aktifnya adalah eh, laki-laki. Nah, di mana kalau kita lihat dari sebaran usia itu 48,3% itu kurang usianya itu kurang dari 25 tahun. Nah, 51,7% usia pengguna Instagram itu di atas eh, 25 tahun. Jadi masih seimbang lah gitu ya. Tapi memang eh, kalau kita ngomong 48% untuk pengguna di bawah 25 tahun ini juga banyak anak-anak muda itu yang masih cukup menggandrungi media sosial Instagram ini. Nah, kalau kita bagi dari ada fakta menarik juga, ada fakta menarik dari Instagram ini di mana ternyata untuk akun-akun Instagram gede ini masih didominasi oleh selebriti dan influencer. Karena memang untuk naik no follower atau untuk menaikkan follower kita di Instagram itu memang nggak gampang banget gitu ya. Makanya memang kalau kita lihat dari 100 akun dengan follower terbanyak yang ada di Instagram itu sekitar 91%, 91,6% itu diisi oleh selebriti dan influencer, sekitar 2,6%-nya baru akun-akun yang membahas game. Baru kalau kayak saya ini ya, kayak saya ini yang rempan-rempan rengginang ini yang masuk ke 5,8% yang lainnya itu. Jadi memang kalau untuk eh,
untuk Instagram ini memang lebih banyak didominasi oleh akun-akun punyanya selebriti, influencer-influencer gede yang memang sudah punya brand gitu ya. Nah, ini TikTok. Nah, ini TikTok salah satu media sosial yang paling junior, yang paling baru. Suara saya hilang ya? Sok, Pak. Ada. Oke, sebentar. Ini mic saya mati. Oh, Bentar. Mungkin langsung, ini kedengaran jelas atau enggak? Ini langsung pakai mic-nya laptop. jelas. Jelas, Pak. Oke, siap. Dengaran, Pak. Oke, kita masuk ke TikTok ya. Jadi jadi kalau ngomongin TikTok ini juga cukup ini ya cukup oke karena kalau dibilang TikTok ini kan salah satu media sosial yang paling junior dibandingkan yang tadi-tadi itu TikTok ini yang paling baru tapi ternyata pengguna aktifnya itu meningkatnya sangat luar biasa. Nah, pengguna aktifnya itu sangat peningkatannya itu cepat banget. Contoh kalau di Indonesia sendiri TikTok ini penggunanya itu sudah mencapai 112,97 juta pengguna aktif di Indonesia atau sekitar 40,24% penduduk Indonesia. Nah, di mana memang sekitar 40% pengguna TikTok itu usianya di bawah 25 tahun, sekitar 55,7% di atas 25 tahun. Dan yang sangat menarik, ini jomplangnya itu antara wanita dan pria pengguna TikTok ini cukup gede banget ya. Kalau yang tadi kayak YouTube, kayak Instagram itu ya paling 48, 52 ya. Nah, kalau untuk TikTok sendiri memang didominasi isinya adalah wanita, di mana 63,5% pengguna TikTok itu adalah wanita, baru sekitar 36,5% itu adalah laki-laki. Nah, di mana Indonesia sendiri untuk pengguna TikToknya itu adalah memasuki peringkat kedua pengguna TikTok terbanyak di Indonesia. Jadi cukup bombastis juga. Eh, Per Januari 2024, pengguna TikTok Indonesia itu meningkat 19,1%, yang awalnya itu 112,97, ini sekarang sudah per Januari kemarin itu sudah menjadi 126,83 juta pengguna aktif TikTok yang ada di Indonesia. Jadi nggak salah juga kalau banyak brand, banyak orang yang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi seleb talk gitu ya, selebnya TikTok karena memang kayak di TikTok ini everyone can grow up, semua orang itu bisa naik banget. Nah, contoh kalau di Instagram itu kita mau naik itu, waduh, minta ampun. Apalagi YouTube. YouTube itu sekarang berat banget. Tapi kalau TikTok itu kayak semua orang dapat panggung. Makanya TikTok ini pengguna aktifnya itu naiknya juga cepat, seleb-selebnya itu juga banyak, dan banyak brand-brand ini yang sekarang juga banyak fokus untuk banyak campaign dan banyak memperhatikan untuk sosial media marketingnya itu lewat TikTok. Jadi kayak sosial media pertama mereka yang pengen dikelola dengan baik itu adalah TikTok, baru ke sosial media yang lain. Bahkan sekitar tahun 2022 kemarin, saya itu sempat survei atau wawancara ke kurang lebih sekitar 30 SMA yang ada di Malang Raya ya. Jadi saya survei ke anak-anak SMA. Nah, di Malang Raya, Malang Raya itu ya Malang Kota, Malang Kabupaten, sama Batu. Jadi Batu itu kota sendiri ya. Kalau teman-teman mungkin aku pengen ke Batu Malang gitu. Sebenarnya Batu itu kota Batu itu sekarang kota sendiri. Cuma kita nyebutnya adalah Malang Raya. Nah, saya kurang lebih ke 30 SMA yang ada di Malang Raya, yang Batu, Malang Kabupaten, Malang Kota. Saya itu tanya dengan responden itu anak-anak kelas 2 dan kelas 3 SMA. Nah, ternyata yang saya tanya itu adalah tentang sosial media yang paling banyak mereka pakai dan paling sering mereka buka. Jadi kalau tadi itu kan pengguna aktif media sosial. Nah, kalau pengguna aktif itu ketika kita punya akun, maka kita di situ itu dihitung sebagai pengguna media sosial tersebut. Nah, tapi karena kemarin tuh saya pengen nyoba lebih segmented kira-kira media sosial Institut Asia mana yang pengen saya kelola dengan maksimal gitu ya. Nah, akhirnya saya sempat survei ke anak-anak SMA ini. Karena awalnya Asia itu kita punya sosial media semuanya. Instagram punya, TikTok punya, Twitter punya, terus Facebook juga punya. Cuma
akhirnya saya merasa kok Facebook sama Twitter ini nggak ono perkembangan. Jadi kita mau apain itu kayak perkembangannya lama, sulit banget gitu loh. Untuk naik no follower, engagement dan lain-lain itu sulit banget. Ketika kita posting ya nggak ada yang komen. Nah akhirnya apa sih gitu loh. Akhirnya saya penasaran dan karena target marketnya Asia ini adalah anak-anak SMA, makanya saya survei ke beberapa SMA itu tadi dan saya tanya dan tentang sosial media yang paling mereka sukai dan paling sering mereka pakai dan ternyata ini adalah dua media sosial yang rata-rata teman-teman SMA kelas 2 kelas 3 yang jadi responden saya itu yang paling sering dipakai itu adalah TikTok sama Instagram. Nah, makanya kalau teman-teman atau Bapak Ibu di sini lihat sekarang di Institut Asia Malang itu fokusnya lebih banyak ngembangin uh, konten di TikTok sama Instagram. Selain itu kita memang punya YouTube. Nah, tapi memang untuk fokus utamanya adalah TikTok sama Instagram. Dan boleh juga dicek untuk brand-brand besar, entah itu brand clothing, baju atau brand-brand yang lain, ya memang yang paling mereka kelola dengan serius ya pasti TikTok dengan Instagram. Nah, ini ya itu mungkin eh, ya ini bukan survei yang serius-serius banget, tapi ya istilahnya ini saya sempat melakukan mini survei juga gitu ya untuk istilahnya memvalidasi tentang yang tadi itu loh data-data yang tadi itu ternyata untuk memvalidasi itu akhirnya saya juga survei untuk menentukan kira-kira media sosial mana yang paling tepat untuk Institut Asia Malang yang akhirnya ya kita fokuskan di TikTok sama Instagram itu tadi. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya saya di sini pengen sedikit bahas tentang itu tadi kan tentang demografi sosial media. Nah, di sini selanjutnya saya pengen sedikit membahas tentang beberapa tahun terakhir itu ada fenomena-fenomena yang menurut saya itu cukup menarik tentang sosial media marketing. Jadi kalau tadi demografi sosial medianya, kalau ini kita tentang fenomena-fenomena yang terjadi atau fenomena-fenomena yang terjadi di seputar sosial media marketing. Nah, ada beberapa fenomena yang cukup menarik ya. Yang pertama ini mungkin Pak Mas Antariksa nanti kalau pas sempet juga boleh nambahi gitu ya. Nah, akhir-akhir ini itu tuh ada fenomena di mana mikro atau nano influencer ini lebih dilirik untuk kerjasama dengan brand daripada selebritas atau influencer-influencer besar. Jadi kayak saya loh, orang yang followernya cuma 10.000, 11.000, itu pun juga banyak dapat tawaran endorse atau kita disuruh mempromosikan barang yang ya meskipun fee-nya nggak terlalu gede banget. Nah, cuma sekarang memang faktanya banyak brand-brand itu yang malah tertarik kerjasamanya itu dengan mikro atau nano influencer dibandingkan dengan makro influencer atau influencer-influencer gede atau selebritas yang sudah cukup gede banget. Nah, nah ini sebenarnya berkembangnya fenomena ini karena pola penilaian konsumen. Jadi kalau sekarang ini konsumen itu semakin cerdas, semakin selektif, semakin istilahnya itu hati-hati dalam menerima pesan marketing. Jadi ketika ada selebriti, ada influencer gede, kayak di endorse itu orang itu langsung wah promosi gitu ya. Jadi kayak orang itu langsung wah kontennya nggak organik gitu ya, kontennya nggak organik ya mesti aja dia mau pakai itu karena memang bayar untuk disuruh promosi gitu. Jadi kalau brand-brand yang nggak gede banget, brand-brand yang bukan yang memang dananya terbatas, dia akhir-akhir ini kebanyakan lebih suka pakai micro influencer daripada mikro dan nano influencer dibandingkan dia itu pakai selebritas atau influencer-influencer yang sudah gede. Nah, selain itu penggunaan banyak mikro influencer itu ternyata menurut brand itu lebih menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih terjangkau. Contoh daripada kita endorse Raffi sama Nagita yang miliaran gitu ya. Nah, brand itu sekarang lebih suka disebar ke influencer-influencer kecil yang mungkin ya followernya itu di bawah 100.000 ya, di bawah 100.000 yang biayanya itu mungkin ya kisaran 1 juta ke
bawah. Tapi itu hasilnya akan lebih menjangkau banyak customer dan dianggap ini tuh lebih powerful karena mikro influencer ini dianggap kayak kontennya itu akan lebih otentik, lebih organik dibandingkan artis gede, influencer gede yang dibayar mahal untuk mempromosikan suatu produk. Nah, itu contoh. Bahkan itu contohnya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu brand ini ya. Ini ada salah satu brand atau salah satu UMKM dari kota Surabaya. Nah, ini tuh konsepnya juga dia itu endorse micro influencer, nano influencer. Nah, ini namanya adalah Mafia Pentol. Tak lihat itu akhir-akhir ini sosial media marketingnya mereka itu masih banget. Jadi ya meskipun kalau tak lihat dia itu jualan banyak franchise, tapi banyak juga franchise-nya yang tutup. Tapi ternyata sampai sekarang itu dia masih bisa bertahan, masih bisa buka eh, kedai-kedai baru, masih buka cabang-cabang baru, karena ternyata salah satunya itu dia pakai konsep mikro influencer yang cukup banyak. Jadi mereka itu gandengi seleb-seleb lokal atau influencer-influencer lokal untuk jadi timnya mereka. Jadi saya tidak terlalu banyak kenal juga sih dengan influencer-influencer yang mereka pakai. Tapi ada beberapa yang ini tuh ya memang influencer-influencer lokalan. Ada yang dari Malang, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Surabaya sendiri. Jadi ini contoh bahwa dengan contoh penggunaan mikro atau nano influencer dan ternyata dengan budget yang bisa ternyata budgetnya itu lebih murah dibandingkan kita pakai yang ini ya, yang selebritas atau influencer-influencer gede. Jadi itu fenomena yang pertama. Ada sebuah fenomena di mana penggunaan mikro atau nano influencer itu lebih disukai brand daripada selebritas atau influencer-influencer yang gede yang memang kita butuh duit cukup gede untuk endorse dan ya hasilnya tuh juga kalau menurut konsumen itu tadi kontennya kurang kurang organik. Fenomena yang kedua itu di dunia sosial media marketing itu muncul yang namanya platform sosial commerce. Nah, kemarin sempat heboh juga, sempat ditutup. Yang awalnya memang sosial media ini kan platform untuk ya, yang namanya sosial media bukan untuk jualan. Nah, akhirnya muncul sosial media yang di situ sekaligus platform e-commerce. Jadi namanya sosial commerce. Yang paling heboh kalau di Indonesia itu kemarin adalah TikTok Shop ya. Jadi kemarin tuh waduh muncul TikTok Shop itu heboh banget. Nah, di mana sebenarnya kalau kita ngomongin social commerce, sebenarnya itu TikTok Shop itu bukan yang satu-satunya gitu ya. Di luar negeri itu juga banyak platform-platform lain yang sebenarnya YouTube pun juga di luar negeri itu ada yang namanya YouTube Shop. Instagram pun juga ada yang namanya Instagram Shop. Nah, cuma kemarin karena TikTok Shop ini masuk di Indonesia dan naik rame banget sampai kemarin ya akhirnya banyak isu yang berkembang di situ tuh sempat ditutup juga. Nah, sebenarnya fitur ini tuh fitur shop ini ya, social commerce, sosial media yang bisa belanja langsung di situ itu ya sudah dikenal di luar negeri, nggak cuma TikTok juga yang main. Nah, cuma kalau di Indonesia yang paling ramai adalah TikTok. Nah, bahkan seiring berjalannya waktu, social commerce ini lebih berkembang lagi bahwa sekarang itu ada yang namanya live streaming shop. Jadi live streaming shop itu sekarang kayak menjadi populer banget. Yang awalnya itu yang menyediakan itu adalah platform-platform sosial media untuk live gitu ya. Sekarang bahkan platform-platform e-commerce pun sekarang mereka itu ya akhirnya nggak mau kalah dengan social commerce yang mereka pun sekarang juga menyediakan tab video, tab live shopping dan contohnya kayak gini ya. Jadi ini ada yang sebelah kiri ya, yang sebelah sini ini yang ini adalah tab feed punyanya Tokopedia. Jadi yang awalnya Tokopedia itu memang fokusnya di e-commerce, akhirnya karena dia nggak mau kalah dengan social commerce tadi, akhirnya dia juga bikin yang namanya di situ ada tab videonya. Jadi ketika orang itu belanja, dia bisa lihat review-review produknya di situ. Nah, kalau ini adalah contoh Shopee Video yang
produk amino ini. Nah, selain itu sekarang juga seperti yang saya katakan tadi, itu sekarang lagi marak juga brand-brand itu punya yang namanya live shopping. Nah, contoh itu Aero Street. Nah, itu salah satu brand yang live shoppingnya oke banget. Terus ada Hisense juga. Ini di Tokopedia. Kalau yang Aero Street ini Shopee, yang Hisense ini adalah di Tokopedia. Jadi ada sebuah fenomena dengan yang awalnya sosial media itu dulu adalah tempat kita bercerita, tempat kita itu sharing tentang tips tentang keseharian kita yang awalnya itu kita ya untuk senang-senang, awalnya untuk senang-senang. Nah, akhirnya muncul banyak peluang-peluang bisnis juga di situ. Akhirnya banyak muncul peluang-peluang bisnis di situ. Salah satunya itu tadi yang awalnya sosial media jadi social commerce, yaitu fitur yang dikembangkan platform media sosial yang memungkinkan audiens melakukan pembelian langsung melalui platform media sosial yang membuat transaksinya itu lebih gampang. Jadi orang kalau lihat gitu ya, lihat produk, ada review-review, langsung klik, langsung beli kayak gitu. Jadi ini fenomena yang beberapa tahun terakhir juga menarik untuk kita bahas. Jadi kenapa kok sosial media marketing menarik? Ya karena sekarang orang kalau pengen beli nggak harus cari tokonya, nggak harus pindah platform, nggak harus eh, ngetik di website dulu untuk cari tokonya, tapi langsung tersedia di sosial media itu juga. Ya makanya sosial media marketing ini sangat penting banget untuk kita yang punya brand itu melirik dengan serius. Yang ketiga ini ada ini ya, jadi banyak brand-brand gede itu yang sudah mulai memperhatikan tentang komunitas loyal customer mereka. Jadi mereka ini berlomba-lomba untuk membangun komunitas online. Ya, ini salah satunya tujuannya adalah untuk menciptakan UGC atau user generate content yang merupakan strategi yang cukup efektif ya untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Nah, jadi brand melalui komunitas-komunitas online-nya itu membuat dan mendorong pelanggan atau orang-orang yang pakai produknya mereka, loyal customer mereka untuk juga bikin konten. Karena kalau kita lihat bahwa marketing dari mulut ke mulut itu masih sangat efektif untuk menarik customer. Jadi sebagus-bagusnya marketing itu biasanya juga masih tetap kalah dengan marketing dari mulut ke mulut. Makanya brand itu juga sekarang banyak yang istilahnya itu sudah fokus untuk membangun komunitas-komunitas online terutama untuk loyal customer mereka supaya istilahnya itu ya mereka juga mau mempromosikan secara masif produk dari brand tersebut. Bahkan sebenarnya kalau kita ngomong TikTok Shop Affiliate. Jadi beberapa tahun terakhir itu heboh di dunia pertiktokan itu adalah TikTok Shop Affiliate. Banyak orang-orang yang akhirnya jadi kaya gara-gara TikTok Shop Affiliate. Banyak orang-orang yang resign dari pekerjaannya gara-gara pengen jadi affiliate. Nah, ini sebenarnya tujuan awalnya itu juga salah satunya adalah ini ya user generate content karena orang yang user generate content ini akan lebih dipercaya. Jadi konsep awalnya itu memang sudut pandangnya itu kayak pengen membangun sudut pandang user generate content. Jadi seakan-akan itu nggak endorse. Tapi sekarang karena perkembangannya, karena terlalu banyaknya orang yang pengen jadi affiliate, akhirnya sudah nggak sesuai dengan tujuan awalnya lagi gitu ya. Sudah kelihatan banget promosinya, sudah nggak organik lagi karena ya karena ada yang flexing, ada yang ini, oh jadi TikTok affiliate ternyata eh, cuannya gede. Akhirnya sekarang ya karena terlalu banyaknya orang, persaingannya harus bikin konten ya akhirnya yang awalnya konten itu soft selling, organik, soft selling, autentik. Nah, sekarang sudah kelihatan kalau memang itu benar-benar jualan banget gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu tentang etika dan tanggung jawab kita di sosial media. Jadi ada sebuah ada hal yang menarik ya. Jadi ya sekarang ini di eranya sosial media yang ya di era sosial media yang kayak gini tuh ya. Jadi sekarang ini konsumen itu sangat memperhatikan apakah brand ini mendukung isu-isu tertentu gitu ya. Baik itu politik, lingkungan. Jadi eh, isu-isu pokoknya isu-isu politik, lingkungan, keagamaan, konflik-konflik tertentu gitu ya. Nah, brand yang menunjukkan komitmen terhadap isu tertentu itu akan mendapatkan dukungan dari audiens yang memang ini ya concern dengan isu tersebut dan
sebaliknya. Makanya kalau kita lihat akhir-akhir ini tuh ini terlepas dari ini ya, ini istilahnya saya nggak mau bahas dari sudut pandang agama, sudut pandang politik atau apa. Nah, intinya banyak banget akhir-akhir ini yang gara-gara ada konflik peperangan di salah satu negara. Nah, akhirnya kan muncul gerakan secara online di sosial media untuk boykot produk-produk tertentu yang katanya gitu ya, yang katanya berafiliasi dengan ya istilahnya memberikan dukungan terhadap pihak tertentu. Nah, ini eh ini tuh sangat ini ya, sangat cukup masif ya. Jadi kayak isu-isu ini tuh kalau dilempar cepet banget gitu naiknya di sosial media. Contoh kemarin ada yang kayak produk-produknya Unilever itu kena ini ya, kena boykot. Ada produknya KFC, padahal kalau kita ngomong KFC Indonesia ya memang pemiliknya sudah orang Indonesia, terus manajemennya juga orang Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sudut pandang bahwa brand itu sekarang juga harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar memperhatikan eh, intinya ketika pengen mengeluarkan sesuatu, pengen bikin statement sesuatu, nah itu harus benar-benar memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial, terus lingkungan, isu politik, isu-isu yang lain harus benar-benar hati-hati banget. Jadi mendingan brand itu atau kita itu mending main di tengah-tengah ya. Jadi kita nggak usah terlalu condong ke sana, nggak usah condong ke sana. Itu akan lebih aman kalau kita ini berada di kalau kita ini brand atau institusi tertentu. Karena ya pasti nanti ini isunya digoreng kemana-mana. Belum lagi kalau kadang malah kayak gini ini malah ditumpangi oleh kompetitor. Jadi kompetitor yang memframing lebih ini tapi memanfaatkan buzzer itu bisa juga dengan modeling seperti itu. Itu fenomena-fenomena yang keempat. Yang kelima, kalau kita ngomongin algoritma ya. Jadi algoritma dari sosial media itu semakin kesini itu semakin keren ya. Jadi algoritma AI-nya sosial media itu semakin keren. Nah, contoh kalau kita lihat algoritma dari sosial media itu sekarang semakin canggih dalam menampilkan konten-konten yang relevan kepada pengguna berdasarkan minat dan perilaku. Nah, contoh kalau kita ngomongin TikTok, dulu itu TikTok ini konsep video yang naik atau viral itu kan disebutnya dengan FYP, for your page. Tapi kalau sekarang, kemarin di tanggal 17 Mei 2024, itu ada updatean dari TikTok bahwa sekarang itu di TikTok itu dia juga memperkenalkan sebuah fitur yang namanya FYF atau for your feed. Jadi bukan yang video-video yang muncul di akun TikTok kita tadi video-video yang muncul di beranda atau di pencarian kita itu yang direkomendasikan kepada kita itu sekarang ini sudah bukan video-video random. Kalau dulu random, pokoknya kita pasti disuguhi dengan video-video yang istilahnya itu TikTok ngasih rekomendasinya itu agak random. Nah, kalau sekarang TikTok juga sudah mulai lebih ini ya, lebih segmented lagi. Jadi video-video yang ditampilkan kepada kita sebagai pengguna sosial media itu sudah lebih segmented kepada hal-hal sesuai dengan minat dan perilaku kita. Itu kan dilihat dari aktivitas kita di platform tersebut tuh ngapain aja gitu. Jadi semakin canggih. Makanya kayak kita sebagai orang yang berkecimpung di sosial media kayak analisis setiap unggahan itu menjadi salah satu faktor yang cukup penting ketika kita pengen mengukur atau kita pengen melihat seberapa efektifkah tipe konten atau konten-konten yang kita bagikan dengan audiens kita, seberapa efektif konten-konten tersebut. Jadi harus sering-sering ngeliatin algoritma dan data yang ada di sosial media kita. Nah, dan yang terakhir ada fenomena yang cukup menarik juga di sosial media yaitu ini ya uh, platform short video dan long video. Ternyata sekarang ini platform short video itu lebih diminati daripada platform-platform long video. Ya YouTube tetap masih punya penggunanya, tapi ternyata uh, akhir-akhir ini platform-platform seperti TikTok ini lebih diminati dan lebih sering digunakan daripada platform-platform video yang videonya itu cukup panjang kayak YouTube itu ya. Kalau YouTube lebih ke kayak dengerin musik, lihat-lihat
podcast kayak gitu ya. Tapi kalau untuk istilahnya untuk refreshing otak dan lain sebagainya itu sekarang anak-anak itu lebih banyak pakai pengguna sosial media itu lebih banyak pakai TikTok sama Instagram. Bahkan kemarin saya membaca sebuah hasil riset ada jurnal tapi saya lupa gitu ya. Nah, itu sekarang nanti coba saya cari lagi. Tapi saya pernah baca bahwa hasil ini ya hasil analisis bahwa sekarang watch time-nya atau penggunaan perharinya TikTok itu penggunaan perharinya itu lebih banyak dibandingkan YouTube. Meskipun TikTok ini platform yang berbasis video pendek, tapi ternyata rata-rata pengguna TikTok itu lebih lama menggunakan TikTok dibandingkan YouTube. Gitu. Jadi memang akhir-akhir ini platform video pendek ini lebih banyak diminati, lebih banyak digunakan dibandingkan platform long video. Makanya kalau kita lihat dulu Instagram platform yang berbasis gambar. Nah, tapi karena memang perkembangannya sekarang short video lebih diminati, akhirnya sekarang uh, punya reels juga. YouTube yang awalnya dulu memang fokusnya itu adalah long video, yang di YouTube itu kita nggak dibatasi mau upload video durasi berapa jam gitu ya. Ya meskipun tergantung kekuatan internet kita ya. Nah, tapi pada dasarnya di YouTube itu kita nggak dibatasi durasi loh untuk ngupload ngupload video itu ya. Nah, yang awalnya dulu seperti itu, sekarang YouTube pun juga sudah mulai sekarang YouTube sudah mulai untuk menciptakan yang namanya YouTube Short. Karena dia juga nggak mau kalah kayaknya, nggak mau kehilangan pasar, nggak mau kalau diambil sama TikTok semua. Makanya dia juga bikin yang namanya YouTube Short. Nah, mungkin ini juga karena fenomena ini terjadi karena memang sekarang kalau kita lihat rentang perhatian orang di media sosial itu atau di era digital itu semakin pendek. Jadi orang kalau lihat sesuatu awal nggak menarik skip. Nah itu contoh awal model seperti ini sebenarnya kan dikenalin oleh TikTok ya. Jadi UI-nya udah kelihatan banget TikTok kalau video pendek awalnya nggak menarik orang skip, awalnya nggak menarik orang skip. Jadi memang rentang perhatian orang di era digital ini semakin pendek dan kenapa kok akhirnya orang-orang itu lebih suka dengan video-video yang berbasis short video karena orang akhirnya dengan short video ini tuh dia nggak harus menunggu lama untuk mendapatkan kepuasan tertentu. Jadi misalnya kalau kita ngomong YouTube gitu ya. Nah, kan banyak tuh YouTube-YouTube yang awalnya itu dikasih clickbait. Nah, tapi ternyata untuk kita menunggu poin-poin dari apa yang diomongin itu kan akhirnya kadang kita harus nunggu 10 menit, kadang itu di menit ke-15, kadang di menit 20. Tapi kalau di TikTok atau TikTok atau Reels yang video pendek ini kayak kita itu bisa mendapatkan kepuasan itu di saat kurang dari 1 menit. Jadi kurang dari 1 menit bahkan cuma 1 menit itu kita sudah ini ya sudah mendapatkan kepuasan karena kita sudah mendapatkan informasi hiburan atau sesuatu yang kita cari dari video tersebut. Nah itu jadi itu ada beberapa fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini cukup menarik di dunia sosial media marketing. Betul. Nah, sekarang kita beralih ke sosial media marketing strategi. Tapi sebelumnya mungkin apakah ada yang mau di-sharingkan atau ditambahkan atau ada yang mungkin mau nambahi? Saya izin minum sebentar. Saya Pak, Silakan Kak Aryani. tadi terkait eh, influencer makro dan mikro ya Pak. Hmm. Beberapa bulan lalu saya juga sempat mengikuti dan kaget Hmm. karena di pandangan saya kan kalau kita berbicara selebgram gitu misalkan yang di Instagram dengan pengikut yang begitu besar Hmm. jutaan misalkan Pak. eh, Menurut saya memang yang terbaik memang ya Instagram dengan pengikut yang besar yang memberikan apa ya feedback yang bagus kalau misalkan Hmm. untuk jasa-jasa endorsement. Tapi Hmm. ternyata tidak. Lalu Hmm. saya lihat review misalkan yang review makanan Pak ya, selebgram Hmm. yang pengikutnya banyak. Lalu Hmm. saya baca yang viral kemarin sempat eh,
banyak netizen yang bilang, oh kalau yang selebgram yang besar ternyata dibilang enak, tapi kalau dicoba kok biasa saja ya. Banyak yang begitu, yang mengatakan bahwa selebgram yang mungkin yang eh, masih mikro ya Pak, itu dikatakan lebih otentik tadi itu Pak. Dan saya baru baru melihat juga, oh ternyata sosial media bisa bergeser seperti itu. Yang dulu menurut saya yang begitu dipuja-puja selebgram dengan pengikut terbanyak, ya apapun sebagai pengusaha bagaimanapun caranya gitu. Misalkan Pak ya agar bisa endorse endorse selebgram yang pengikut pengikutnya banyak untuk mendapat feedback yang bagus juga. Tapi ternyata sekarang terjadi pergeseran seperti itu, Pak. Hmm. Ya jadi ya kaget juga sih, Pak. Eh, Ternyata iya. ya ya memang ya itulah sosial media gitu ya. Jadi kalau kita ngomong di sosial media itu memang perkembangannya cepet banget gitu ya. Kadang ada fenomena-fenomena kayak gitu dan itu pun juga oh ya Pak Antariksa, mungkin Mas Antariksa mau nambahin monggo sebelum saya ini. Silahkan. Ya Pak, sebentar ya Pak. Ini videonya. Oh ya. Siap. Em, jadi eh, apa namanya mikro influencer tadi memang sebenarnya tujuannya bukan untuk apa namanya menjual ataupun mempromosikan sebuah barang kepada orang di luar dari lingkarannya. Betul. Jadi memang tujuannya adalah pertemanannya mereka, walaupun mungkin hanya cuma ada 100 followers, yang artinya 100 itu adalah followers aktif dan dekat dengan mereka, gitu. Jadi memang tujuan awalnya menurut saya seperti itu, gitu. Jadi ketika mereka ngomong atau mereka mempromosikan sesuatu yang sudah jelas bahwa yang akan beli adalah lingkar terdekat mereka. Kalau influencer besar yang membeli, saya rasa juga walaupun sudah jutaan followersnya, belum tentu juga ada yang beli gitu. Belum tentu juga ada yang terpengaruh dengan apa yang dipromosikan gitu. Itu tadi makanya ada apa Mbak Ketu tadi bilang belum tentu enak juga ternyata ketika mereka mempromosikan makanannya gitu ya. Jadi kalau sudah orang terdekat sudah pasti terpengaruh dan kita tahu selera selera teman kita memang makanan itu gitu. Jadi kita juga apa namanya terpengaruh untuk membeli produk tersebut gitu. Memang dulu juga sempat banyak 2019 apa 2018 ke atas itu banyak banget memang agensi-agensi khusus untuk micro influencer gitu. Mereka dengan budget yang sangat maksudnya budget yang kecil, kita disuruh review produknya gitu. Ya tujuannya supaya followers yang ada di micro influencer itu beli gitu. Makanya kita kita sendiri aja lebih percaya ketika teman kita ngomong kan gitu. Ketika teman kita ngomong, kita lebih percaya bahwa oh iya bener sih gitu. Oh bagus juga ya ternyata ya. Oh speakernya bagus ya gitu atau tempelnya bagus ya gitu. Memang dia pakai gitu atau memang kita kenal orangnya gitu. Nah itu sebenarnya tujuan dari apa namanya dari menurut aku sih itu tujuan dari apa brand-brand tersebut ya Pak. Dengan bayaran yang tidak terlalu besar tapi pengaruhnya besar gitu. Ya, benar benar benar. Kalau brand apa influencer besar itu menurut aku hanya iklan gitu. Kita pakai Raffi Ahmad itu iklan aja gitu supaya justru mempengaruhi micro influencer. Ya, bahkan ada ini juga, Pak. Itu konsep itu juga akhirnya ada beberapa mahasiswa-mahasiswa itu yang akhirnya itu kalau mungkin zaman kuliah itu kan kalau kuliah itu kan ada yang namanya cari dana untuk danusan kayak gitu ya. Nah, itu Ya, ternyata itu juga dilirik oleh teman-teman mahasiswa bahwa akhirnya mereka itu juga misalnya nih ada yang mau brand yang mau kolaborasi untuk jadi sponsorship event atau apa, itu banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa itu pakai nawarin konsep dengan diganti atau barter dengan ini tadi produk mereka dipromosikan dengan konsep micro influencer tadi karena ya misalnya nih satu organisasi mahasiswa nah itu hmm, punya 30 member. Nah, di mana membernya ini rank followersnya ya mungkin antara 100 sampai 1000. Nah, ya, brand ini banyak ternyata yang cukup tertarik untuk kerjasama dengan dengan ya mereka akhirnya mau ngasih sponsorship 3 juta, 4 juta, tapi dia
akhirnya dapat sekitar exposure yang cukup cukup gede juga. Nah itu makanya beberapa tahun terakhir itu cukup menarik, banyak brand-brand yang akhirnya itu cukup tertarik untuk kerjasama dengan mikro, bahkan kalau dibilang itu nano influencer karena followernya itu kurang dari 1.000 itu tadi. Nah itu. Betul. Saya punya pengalaman sih Pak, Hmm. eh, bekerja sama dengan sebuah brand. Dulu Hmm. kita bikin komunitas Pak. Jadi ada satu istri saya bikin komunitas namanya Cewek Kuat. Hmm. Itu khusus perempuan semua isinya. Anggotanya adalah mahasiswi. Tujuannya supaya mereka kita equip untuk apa namanya bisa masuk ke dalam dunia kerja. Nah, Hmm. jadi dulu ada pembuktian. Jadi pembuktiannya adalah followers kita nggak banyak. Hmm. Followers kita kalau nggak salah masih under 10.000. Em, tapi setiap kali kita offline itu paling enggak minimum 100 datang. Minimum. 100 orang. Ya, 100 orang. Setiap kali offline atau bahkan ketika kita bikin event yang cukup besar ya minimum ya masih di bawah 1.000 tapi ada wujudnya di bawah 1.000 gitu 1.000 orang. Oke, oke. Jadi iya, jadi ketika waktu itu kita kerjasama dengan salah satu apa namanya provider apa namanya Telkom ya Telkom Telkom gitu ya provider apa namanya komunikasi. Em, ada salah satu komunitas juga sangat besar sekali followersnya di Instagram. Itu Hmm. kalau nggak salah lah sampai ada 100 ribuan atau sampai 200 ribuan lah dengan konsep mereka juga perempuan gitu, maksudnya komunitas perempuan juga gitu. Nah, lucunya adalah kita bikin disponsori sama sama brand ini, bikin event bareng gitu. Dalam arti dia di event bareng tapi beda tempat gitu. Kita di apa namanya di lokasi A, dia di lokasi B. Em, beberapa dari klien kita bilang bahwa ternyata yang lebih ramai di kita Hmm. gitu. Jadi perbandingan dari followers itu sendiri pun bisa bisa dilihat bahwa apakah benar mereka engage di dalam komunitas itu atau mereka nggak engage gitu. Hmm. Besar kecilnya followers itu tidak mempengaruhi apa namanya ya, engage ya dalam arti Ya, kalau kita bikin event keterlibatan dari dari ini ya betul followernya. betul jadi brand pun bisa ngelihat bahwa jangan sampai ketipu dengan followers yang begitu Follower. banyak gitu. Nah, jadi waktu itu BOD-nya sendiri pun justru datangnya ke tempat kita gitu karena mereka melihat bahwa wah ini banyak banget yang datang gitu di luar ekspektasi mereka karena mereka melihatnya followers yang ada di IG kan gitu. Nah, dari situ makanya saya ngelihat bahwa online dan offline itu harus sejalan sih gitu. Ketika online-nya bagus, followersnya kelihatannya bagus, ya kita nggak tahu mereka tuh semua metrik kah atau seperti apakah gitu atau hanya sekedar follow gitu tapi nggak engage gitu. Tapi dengan adanya followers yang mungkin nggak begitu banyak, tapi mereka engage banget gitu sehingga kita juga dengan mudah tanda kutip menjual produk yang ditawarkan sama brand gitu Pak. Oke. Itu sih Pak Itu pengalaman. cukup menarik sih Pak. Saya kalau ngomongin tadi saya juga teringat satu pengalaman. Hmm. eh Beberapa kali saya kan juga pernah nyobain beberapa mulai dari influencer gede, influencer komunitas sampai mikro atau nano influencer. Dan kenapa kok saya tadi juga berani cerita tentang fenomena yang terjadi tadi karena memang juga pernah mengalami hal yang serupa. Pertama, saya pernah gandeng salah satu influencer gede juga yang dia berkecimpungnya memang saya pilih segmentasinya di dunia pendidikan karena Hmm. kita kan institusi pendidikan, saya promonya kan Asia gitu ya. Nah, jadi saya cari influencer yang followernya itu ya 1 jutaan Hmm. dengan biaya endorse yang cukup gede. Eh, nah, dia konten-kontennya itu adalah sharing tentang matematika. Jadi dia segmentasinya itu adalah anak-anak SMA yang pengen belajar matematika. Hmm. Ternyata dengan budget yang cukup gede dan dengan saya sudah membatasi itu Hmm. kan saya milihnya adalah influencer yang bergerak di bidang pendidikan nih. Nah, otomatis kan Hmm. sejalan kalau saya jualan pendidikan, tapi ternyata itu juga saya tidak dapat sama sekali dari situ. Gitu. Hmm. Nah, kedua, saya pernah juga nyoba influencer-influencer yang berbasis komunitas yang ya followernya cukup gede di atas 100.000 semua. Nah, cuma karena ini berbasis komunitas, ini memang agak sedikit lebih murah daripada yang
memang segmentasinya pendidikan tadi. Ya ada hasilnya tapi dikit banget. Nah akhirnya terakhir kemarin ya nemu formulasi yang ketika saya baca fenomena-fenomena ternyata micro influencer ini lebih oke. Nah akhirnya sekarang yang kita lakukan itu kalau di Institut Asia Malang lebih banyak kita gandengi influencer-influencer kecil di SMA. Jadi kan kayak di SMA ini kan ada memang anak-anak yang followernya 5.000, 10.000 yang mereka itu lebih di ini sama teman-temannya gitu loh. Hmm. Yang lebih dilihat sama teman-temannya dan ternyata itu lebih lebih efektif sih dibandingkan kita pakai yang gede-gede tadi gitu ya. Karena kalau kita kembali lagi ke konsep di digital marketing secara global, Hmm. ibaratnya kan orang belum tahu kita. Hmm. Kalau sudah meskipun ada di situ 1 juta orang, kalau orang itu belum tahu kita, ya langsung diomongi beliau gitu kan, tidak mau kan. Hmm. Jadi memang kita pun pasang ke mikro-mikro influencer ini ya kita kayak ganti, oh ini loh uang jajan buat kamu kan anak-anak SMA dikasih uang jajan dua Ya. ratus ribu, 300.000 itu sudah cukup cukup seneng gitu. Nah itu sih makanya eh ya itu tadi ada fenomena bahwa micro influencer dan nano influencer ini kalau untuk kita-kita yang budgetnya agak terbatas ini cukup menarik mungkin untuk digunakan. Jadi mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu semua nanti kalau memang pengen promosi brandnya, kalau budgetnya agak kurang ya kita budgetnya agak mepet-mepet gitu, boleh dicoba loh mikro-mikro influencer tadi gitu. Dan itu pun harus masih bisa dipilah sih Pak. Dalam arti Ya, ya kita pakai mikro, tapi kita tahu dia dia strength-nya di mana, ya kekuatannya di mana gitu. Kayak tadi mainnya di kalau memang apa ya gitu ya. kalau dia memang pendidikan, dia selama ini posting di apa akunnya lebih banyak ke arah pendidikan ya kita pakai dia gitu. Kalau memang kita memang tujuannya mempromosikan makanan kita, kita lihat bahwa mereka dia sendiri pun sering posting makanan gitu. Jadi kita juga harus lihat-lihat juga sih siapa yang akan kita apa namanya pakai gitu. Siap. Hmm. Terima kasih Ya, Pak. Pak Antariksa sudah sharing pengalamannya nih sama Kak Aryani. Mungkin ada teman-teman yang lain nih. Wah, Pak Dadang. Wah, ini Pak Dadang, Pak Dadang dulu. Monggo, Baik, Pak. Pak. Nah, Sedikit tadi berpendapat ya, kayaknya Pak. izin mandi dulu tadi kayaknya. Waduh, semangat. Ya, Pak, maklum Pak, rumahnya jauh dari tempat kerja. Kalau menurut saya sih, tadi yang dikatakan oleh teman-teman semuanya benar sih ya. Saya yang menambahi, saya menyoroti bahwa ketika pemilihan seorang influencer, baik Hmm, itu makro, mikro, atau nano, kita jangan melupakan bahwa nantinya influencer ini adalah sebagai brand ambassador, menurut hmm, saya, atau citra branding dari usaha atau perusahaan itu. hmm. Saya menyoroti di kota kecil saya sih, Pak. Ada beberapa tempat usaha punya temen gitu. Kemudian, maaf nih, menggunakan jasa influencer nano lah mungkin. Nano mikro, terus kecil banget tapi yang agak-agak melambai gitu. Bahkan terkesan dia agak pernah mendukung di Salah satu sosial komunitas medianya tertentu dia gitu ya. pelangi gitu ya. Hmm, Dia mendukung juga, menyatakan dirinya juga bagian dari pelangi, grup pelangi itu. Saya sebenarnya merasa ini juga merasa apa ya kadang karena saya juga pelaku usaha punya usaha dalam memilih seorang sekali lagi brand ambassador atau siapapun orang yang mempromosikan uh, produk kita bahwa kita adalah membayar dia atau memang hmm. menugaskan dia untuk mempromosikan produk kita, maka kita harusnya memang ada rasa apa ya tadi ya etika Etika dan dan tanggung tanggung jawab. jawab itu juga harus ada di dalamnya. Kemudian juga sekali lagi bahwa orang yang kita pilih adalah mencitrakan atau membranding dari produk kita. Makanya hati-hati sekali dalam memilih seorang yang akan kita jadikan sebagai maskot. Kalau bahasa orang dulu maskot ya, maskot dari usaha kita. Ini yang banyak sekali teman-teman pelaku UMKM di daerah-daerah yang tidak memperhatikan ini. Jadi dia hanya mengikuti, wah orang ini lagi viral, orang ini lagi Ya, rame gitu. followernya Mereka banyak, tidak, ya tidak naik, namanya lagi naik. betul sekali Pak. Mereka tidak memikirkan satu itu tadi citra, yang kedua kadang produknya sama diiklankan orang yang sama. Wah ini kan jadi kacau ya, kelihatan banget Nah, iklannya. Jadi kan saya bilang sih kasar. Ya dan saya lebih senang tadi seperti dikatakan
KL dan juga teman-teman bahwa kita pilihlah orang-orang yang kita kenal, yang dekat dan punya lingkup. Kita cek media sosialnya juga ya, bagaimana dia berinteraksi, membuat caption atau uploadannya dan punya juga engagement yang bagus di dalam uploadannya gitu. Tidak perlu besar, tapi yang penting dia bisa mempengaruhi pasar dan orang-orang di sekitar. Saya kira itu Pak. Terima kasih waktunya Oke, Pak El. terima kasih. Sebentar nggih, Pak Aji. Nah, eh itu ya itu tadi Pak. Makanya kita seperti yang saya mungkin di awal juga ada sharing-sharing, ada fenomena bahwa kita juga harus benar-benar memperhatikan tentang etika dan tanggung jawab. Jangan sampai kita pakai orang tertentu tapi itu malah jadi blunder buat kita. Karena memang kayak di media sosial itu sensitif banget. Di Malang pun sekarang juga ada lagi salah satu ada food vlogger yang lagi istilahnya itu dapat sorotan yang agak negatif juga. Nah, ya dari awal pun aku udah mikir lihat ini ya, lihat si food vlogger ini kok gini sih gitu loh. Karena ya seperti itulah. Jadi kayak openingnya itu sangat mengganggu lah untuk kita-kita. Apalagi dia Ini branding gimana Pak? dia. Mungkin contohnya apa Pak? Nah, Kita contohnya nggak tahu dia ini soalnya. kan saya agak nggak enak ini Pak bahasnya ini Gak Pak. apa-apa Pak. Ini kan diskusi. Biar kita tahu soalnya ya gitu, ya gini. Kita jadi mikir, ini ya gitu gininya gimana Jadi ya? gini ini Mas agak Mantarisa saya gimana? pertegas ya Pak. Ini saya ceritanya ini agak bukan ada tendensi tertentu tapi intinya si food vlogger ini, nah dia Ya. ini kan orangnya berhijab. Nah, tapi Hmm. ketika opening itu dia menonjolkan bagian tertentu gitu loh Pak. Nah, itu Nah, nggak pas ya Pak. Nggak pas nah, banget. nah itu kan akhirnya sekarang ini jadi sorotan dan banyak sorotan-sorotan itu malah negatif kepada dia. Makanya memang Ya. seperti yang disampaikan Pak Dadang tadi juga sangat penting bahwa kita dalam ya di sosial media itu tadi ada etika dan tanggung jawab bahwa kita harus hati-hati banget, kita brand harus benar-benar milih. Nah kalau bisa malah kita itu di tengah-tengah aja lah gitu loh, karena kita ini kan brand nggak usah kelihatan terlalu ke sana, nggak usah terlalu ke sini, jangan sampai nanti ada campaign yang sampai boykot-boykotan, yang Ya. awalnya kita itu nggak terlibat dengan orang ini gara-gara ini, ya citranya akhirnya jelek di sosial media, usaha kita jadi jelek juga kan, jangan sampai Ya. seperti itu. Siap. Setuju Ini Pak. Setuju. Pak Aji, silakan. Baik Pak, selamat malam. Halo? Ya, Malam Pak selamat Haji. malam Pak Oke, Aji, oke. silakan. Ya Pak, jadi menarik sekali tentang sosial media strategi, Pak ya. Jadi kalau kita ketahui tadi Bapak sempat membahas 3 influencers, Pak. Itu masih ada di atasnya, Pak, yang macro influencers, mega influencers, Pak. Oh Itu iya di Pak. atas 1 juta followers. Terus kemudian juga berkaitan dengan influencers yang dipakai untuk sebuah brand tertentu. Itu kan kalau kita perhatikan, itu kan yang tadi Bapak katakan juga yang terbaik adalah yang ada high engagement rate-nya, Pak. High engagement rate kan adalah dibagi dari total engagement per jumlah followers dikali 100%, Pak. Ya, Biasanya itu berupa share, kemudian ya. shares, like, kemudian komen gitu. Jadi kalau kita lihat kebanyakan memang yang mega influencers kalau saya perhatikan itu biasanya sedikit Pak dibandingkan dengan jumlah followers. Dibandingkan dengan yang mereka yang nano mikro itu masih lebih banyak. Kemudian berkaitan dengan high engagement rate Pak. Kalau menurut saya pertama dilihat dari seberapa tulus Pak, genuine dari pembuat konten tersebut Pak. Contoh ya Pak ya. Kalau kita datang ke sebuah toko Pak, sebuah toko baju, kemudian kita bertanya baju apa yang cocok untuk saya ya. Kemudian pegawainya langsung memberikan kita baju yang paling mahal. Kan kita langsung tidak respect kan kepada pegawai tersebut Pak. Ini jelas Langsung ini untuk ini ya, menjual baju apa yang paling mahal. pikiran kita langsung, waduh ini mesti aja dikasih yang mahal Ini supaya udah jelek omsetnya Pak. langsung gede gitu ya. You Benar. dapat komisi gede gitu ya mikirnya. Benar, langsung pokoknya jual baju-baju yang paling mahal Pak, supaya dia dapat bonus mungkin, komisi begitu. Nah, itu kan kita langsung tidak respect kan kepada pegawai tersebut. Berbeda dengan kalau pegawai pada saat dia bertanya dulu kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita untuk acara apa Pak. Terus kemudian dia juga jelaskan kelebihan dari kekurangan baju ini. Kemudian dia bertanya lagi apa yang menjadi kebutuhan kita.
Jadi ada plus minus dari setiap baju yang dia utarakan, tetapi tetap keputusan dia berikan kepada kita untuk membeli, bukan pada dia yang terus memaksa, Pak. Kan ada pegawai yang terus memaksa kan, Pak, untuk segera Yang bagus ini, segera. yang bagus ini, gitu Iya, ya. itu kita langsung sudah tidak respect, Pak. Berkaitan dengan konten kreator yang tadi itu influencers, Pak. Itu menurut saya orang lebih suka dengan influencers yang genuine, Pak. Jadi contoh, dia tidak sembarangan akan menerima Endorse. perusahaan endorse, Pak. Tidak akan sembarangan, Pak. Kriteria nomor satu adalah apakah brand atau produk atau jasa ini memang bagus, sesuai untuk followersnya. Jadi dia tidak melulu nomor satu adalah bagaimana seberapa besar komisi yang dia dapatkan. Terus dia kemudian dia juga mengulas secara plus minus begitu, Pak. Dan dia tidak memaksa kepada followersnya. Biasanya kalau followers, Pak, contoh ya, saya mengikuti juga konten-konten kreator gitu ya, Pak ya. Saya perhatikan, saya akan mengikuti konten kreator yang memberikan saya itu nilai tambah, Pak. Contoh, saya suka dengan hobi apa, membaca. Saya akan mengikuti konten kreator orang yang banyak memberikan tips-tips soal buku-buku yang bagus, plus minusnya apa, begitu, Pak. Jadi itu bermanfaat bagi saya. Jadi kalau dari yang saya utarakan itu adalah saya setuju bahwa yang kecil-kecil itu, Pak, seperti micro dan nano influencers, itu high engagement rate-nya memang tinggi, Pak. Karena banyak yang memberikan komentar, respon, dan mereka akan semakin suka bila influencer-nya memberikan juga yang genuine terhadap suatu produk, ulasan begitu, Pak. Jadi tidak serta-merta karena komisi, dia langsung ambil. Dan kemudian dia dengan merayu-rayu untuk followersnya untuk membeli atau memakai produk jasa tersebut. Sama seperti yang tadi saya analogikan, seperti pegawai toko baju itu, Pak. Dia memberikan plus minus, dia bertanya, dan kita tahu bahwa itu yang menentukan influencers yang membuat kita berdampak positif, begitu, Pak. Kalau kita, saya pernah membaca buku Brand Genius, Pak. Di situ Pak Kartono sempat membahas bahwa sebuah brand itu akan dipuja jika memiliki 3 kriteria, Pak. Pertama adalah unik, kedua kreatif, dan ketiga melibatkan emosi yang positif bagi pemakai atau penggunanya. Maka brand ini akan dipuja oleh pemakainya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aji. Nah, jadi itu tadi ada satu lagi tambahan bahwa mungkin mikro atau nano ini akan lebih tulus. Jadi memang benar akan lebih tulus dibandingkan mereka-mereka yang memang sudah cukup gede. Nah, karena yang sudah cukup gede ini bahkan udah kadang itu tak lihat banyak influencer-influencer gede itu yang sudah tidak milih-milih lagi. Jadi kayak semua diterima aja kayak gitu. Yang penting ada duit, ada uangnya gitu ya. Nah, cuma kalau yang masih agak kecil-kecil segmented ini juga mungkin kayaknya akan lebih tulus. Tapi yang nggak semuanya sih, nggak semuanya makro influencer atau mega influencer ini nggak oke. Nah, contoh salah satunya itu kalau di Indonesia yang menurut pandangan banyak orang itu masih cukup keren dan dia masih sangat objektif untuk melakukan istilahnya review atau apapun itu salah satunya itu ini David Gadgetin itu mungkin juga masih cukup oke karena dia dalam review-review produknya itu masih sangat ini ya masih masih oke. Kalau plus ya bagus bagus jelek jelek. Jadi ini menjadi salah satu rujukan untuk orang-orang kalau beli HP salah satunya banyak melihat dia. Terus sebenarnya ada juga yang dia sebenarnya makro influencer. Dia mega influencer tapi dia konsep-konsep marketingnya itu bagus dan kreatif banget. Jadi kayak ketika kita lihat video-videonya itu juga keren dan tertarik itu salah satunya adalah Denny Sumargo itu juga keren karena dia dalam konsep video-video endorse-nya itu nggak cuma kayak sekedar endorse nggak dibikinkan konsep kreatif kayak gitu enggak tadi memang dia benar-benar niat untuk bikin video-video endorse-nya jadi ya tapi ya memang untuk pakai kedua influencer ini kan juga budgetnya sudah bukan budget yang kecil lagi gitu ya jadi memang sudah budget budget gede banget nah itu ya, terima kasih untuk sharing-sharingnya, untuk diskusinya Bapak-Bapak dan teman Bapak Ibu dan kakak-kakak teman-teman semuanya. Mungkin ini kita lanjut ke ini ya, poin tentang sosial media marketing strategi. Nanti terakhir ada study case, kayaknya study case-nya nanti jadiin tugas aja kayaknya.
yang mungkin akan kita bedah, akan kita bahas lebih detail itu minggu depan. Nah, tapi sebelum itu mungkin sebelum itu kita di sini saya akan sedikit membahas tentang sosial media marketing strategi dulu. Nah, kalau untuk di mana kalau kita di sini tadi sudah sedikit bahas tentang fenomena-fenomena tentang sosial media marketing. Nah, ini eh, sekarang kita lanjut ke sosial media marketing strategi, di mana kalau kita ngomongin sosial media marketing strategi, menurut beberapa referensi yang saya baca dan sesuai dengan pengalaman saya yang kurang lebih hampir sekitar ini ya 7-8 tahun berkecimpung di dunia digital marketing, khususnya sosial media marketing, ini biasanya adalah beberapa hal atau kalau saya sebut 7 langkah atau 7 roadmap sosial media marketing yang biasanya dilakukan. Nah, biasanya tiap-tiap orang atau tiap-tiap brand, tiap-tiap institusi, tiap merek itu biasanya berbeda-beda ya, satu dengan yang lain, tapi secara garis besar kurang lebih akan sama seperti ini. Jadi mungkin istilahnya beda, langkah-langkahnya beda, tapi ya kurang lebih mungkin sekitar 70-80% juga pasti akan mirip-mirip kayak gini. Yang pertama, di sosial media marketing pasti kita akan menentukan goal dan ini ya goals dan objektifnya itu apa. Jadi kita di sosial media itu sosial media marketingnya kita itu mau kita targetkan apa sih gitu loh. Mau nambah followers, menaikkan brand awareness kah, mau mau langsung jualan kah, nambah langsung jualan atau dan lain sebagainya. Nah, yang kedua pastinya adalah identifikasi target audience. Jadi sebelum kita lempar ke pasar, sebelum kita bikin konten, sebelum kita melempar produk atau ini ya konten-konten kita, ya kita pasti identifikasi target audience. Makanya di awal tadi saya sedikit banyak bahas tentang demografi sosial media, bahkan sempat saya sedikit sharing juga tentang saya sempat melakukan mini riset ke anak-anak SMA. Nah, itu salah satunya juga untuk itu saya lakukan untuk istilahnya adalah mengidentifikasi target audiensku itu sosial media yang paling banyak dipakai itu apa. Ya, makanya sampai saya turun ke lapangan karena menurut saya itu kalau cuma ngelihat data-data gitu ya, saya lihat mungkin ada riset dari orang lain, ngelihat data-data yang ada di internet, menurut saya itu juga kayaknya aku perlu validasi untuk terjun langsung ke lapangan. Makanya saya sampai wawancara ke anak-anak dan menanyakan tentang sosial media yang paling sering mereka pakai itu apa. Yang ketiga itu tentunya adalah riset kompetitor. Jadi kompetitor kita kayak gimana, mainnya di platform apa aja, tipe-tipe kontennya mereka kayak apa, apakah konten mereka rame. Nah, itu juga perlu kita lihat sesekali. Nah, baru yang keempat itu adalah menentukan platform. Setelah kita tahu target audience, umurnya berapa, ininya kesukaannya apa. Nah, paling banyak itu cewek apa cowok lah, baru kita menentukan eh, platform yang mau kita tuh pakai itu apa. Jadi kita fokusnya itu mau apa. Terkadang memang dulu di awal-awal itu kenapa kok saya di Institut Asia Malang itu pakai semuanya? Karena saya merasa waduh, semuanya itu bagus, semua sosial media itu bagus, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya audiens masing-masing. Makanya waktu itu ketika awal-awal saya mengelola atau membangun sosial media marketingnya Institut Asia Malang itu ya saya main di Facebook, saya main di X atau Twitter, saya main di Instagram, saya main di TikTok, saya juga main di YouTube. Nah, tapi akhirnya ketika saya main di semua platform dan tenaganya itu nggak banyak, SDM-nya itu nggak banyak, akhirnya yo istilahnya itu malah nggak oke. Karena kita nggak mau yang mau kita nggak jadi bingung, kita jadi nggak tahu mana sih yang mau kita fokusin dulu. Gitu loh. Beda dengan sekarang yang istilahnya saya sudah terfokus di Instagram sama TikTok. Nah itu jadi saya cara ini ya pola pikir untuk membuat kontennya itu enak gitu. Saya mengarahkannya kayak gimana. Nah beda dengan dulu. Nah ya meskipun sekarang kayak Twitternya masih ada meskipun nggak terlalu jalan. Nah kalau Facebook ini sekarang lebih banyak saya isi konten-konten yang istilahnya hanya mirroring dari eh, Instagram. Nah, kalau yang YouTube juga masih tetap jalan meskipun untuk konten-konten long videonya nggak terlalu banyak.
Nah, tapi kalau untuk short videonya biasanya juga hasil mirroring dari platform TikTok sama Instagram. Jadi menentukan platform mana yang mau kita seriusi dulu itu juga sangat penting. Terus yang kelima ini pembuatan konten yang berkualitas. Karena kita ngomong bla 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 di awal, kita ngomong algoritma lah, kita ngomong eh, sudah menentukan platform dan lain sebagainya. Tetap salah satu faktor yang paling penting ini adalah konten yang berkualitas. Makanya nanti untuk masalah pembuatan konten atau konten creating ini akan saya bahas sekitar satu pertemuan lebih. Itu tentang pembuatan konten. Jadi nanti kita akan kita akan belajar tentang konten creating, akan belajar copywriting, akan sharing-sharing juga tentang konten storytelling. Jadi ini memang kita akan bahas lebih dari satu pertemuan nanti. Nah, terus yang terakhir nanti itu yang ada yang namanya analisis dan evaluasi, dan terakhir lagi nanti pastinya adalah setelah kita analisis, kita evaluasi, pasti nanti kita akan ada yang namanya optimalisasi. Nah, yang pertama kalau kita ngomongin tadi goal, jadi pertama kalau kita ngomongin sosial media marketing pasti menentukan goal dan objektifnya itu apa. Nah, mungkin tadi sudah sedikit saya singgung sih. Jadi di awal itu kita sudah harus mulai menentukan sebenarnya di sosial media kita ini mau apa sih gitu. Mau meningkatkan engagement mau meningkatkan brand awareness kah, atau membangun komunitas seperti yang diceritakan Pak ini tadi Pak Antariksa, di mana tadi punya komunitas yang followernya itu cuma 10 ribuan, tapi ternyata di situ follower yang cuma 10 ribu ini engage banget gitu loh. Nah bahkan bikin event itu ternyata yang datang bisa lebih banyak daripada event serupa yang diadakan komunitas yang istilahnya followernya ratusan. Apakah kita meningkatkan traffic kah, mendapatkan feedback, audiens atau apa? Jadi di awal itu kita sudah harus juga mulai menentukan goal sama objektif kita. Contoh kalau di Institut Asia Malang memang saya lebih banyak sekarang ini meningkatkan brand awareness karena ya mau diakui atau tidak brand dari Institut Asia Malang ini belum ya kalau saya bilang itu brandnya itu belum kuat banget, belum terkenal banget lah. Orang kalau ngomong mungkin kampus sebelah ya ngomong kampus-kampus yang BINUS, UPH, ngomong kampus-kampus eh, kampus-kampus gede lah gitu ya, UPH, Ciputra, orang sudah tahu gitu loh. Cuma ketika kita ngomongin Institut Asia Malang itu mungkin sekitar 2015-2016 itu ketika saya ngomong Institut Asia gitu masih banyak orang yang menanyakan eh, itu di mana ya gitu. Nah, nah akhirnya dengan sedikit demi sedikit kita campaign di sosial media, terus kemarin juga ada momen di mana Ibu Rektor itu dinobatkan jadi rektor termuda di Indonesia. Memang sekarang ini brand dari Institut Asia Malang itu sudah cukup naik. Jadi ketika kita ngomongin Institut Asia Malang itu sudah ada beberapa orang yang sudah ngeh, oh Asia itu yang ini toh, oh Asia itu yang rektornya ini toh, Asia itu yang kuliahnya seperti ini toh. Jadi sudah terjadi peningkatan brand awareness. Nah dan terakhir-terakhir ini saya juga 2 tahun terakhir juga lagi bikin campaign, bikin ini ya konten-konten yang istilahnya itu saya kampanye untuk meningkatkan brand awareness dengan tagline kuliah asik kekinian. Jadi memang kalau Institut Asia Malang arahnya ke situ. Baru sesekali sekarang ya saya selingi konten-konten yang sifatnya penjualan. Tapi kalau 80% itu sekarang masih meningkatkan brand awareness itu. Nah, contoh di awal kita sudah harus setting tujuan kita itu jelas. Kita maunya apa sih sosial medianya kita ini. Itu. Yang kedua, tentunya adalah identifikasi target. Jadi target audiens dari sosial media kita ini siapa sih? Nah, ini kalau definisinya nanti silahkan dibaca sendiri. Biasanya untuk menentukan target ini kan ada banyak metode ya. Jadi ada beberapa metode-metode untuk menentukan target audiens. Tapi biasanya yang paling sering digunakan itu adalah kayak inilah, membuat yang namanya customer atau audience persona. Jadi kita eh, bikin seakan-akan gitu ya. Kira-kira kita list target audiens kita itu kita citrakan menjadi satu sosok, di mana sosok ini tuh siapa sih gitu loh yang pengen kita target.
Contoh, misal saya bikin audiens persona yang mau saya tembak lewat konten-konten saya itu, misalnya nih namanya Pak Joko. Nah, Pak Joko ini usianya 30 tahun. Kerjaannya adalah sebagai karyawan swasta. Tempat tinggalnya di Surabaya. Pendidikannya SMK, statusnya sudah menikah. Nah, hobinya Pak Joko apa? Belajar dan membaca. Nah, Pak Joko ini punya kebutuhan, dia ingin upgrade skill dan pengen punya gelar S1 untuk peningkatan karirnya di dunia kerja. Nah, tantangannya apa? Ya karena karyawan, sudah menikah, pasti eh, tidak, ya salah satu tantangannya adalah tidak punya banyak waktu, kesibukannya sebagai eh, pekerja dan orang yang sudah punya keluarga. Contoh tadi ya, ini saya sedikit ketika bikin persona ini saya juga sedikit bayangin ketika teman-teman di sini kemarin pertemuan itu ya, ada yang masih di jalan, ada yang masih di kantor, ada yang masih eh, ada pekerjaan ini itu. Jadi kemarin ketika saya bikin eh, contoh persona ini, akhirnya saya ganti seakan-akan ini saya bayangin teman-teman yang sebenarnya itu banyak banget kesibukannya, capek, ya hari Senin kerja, terus tapi pengen upgrade skill, pengen S1, nah dibela-bela ini sampai kayak gini. Jadi saya bikinnya itu kemarin seperti bayangin teman-teman. Jadi salah satu yang sering dipakai orang kalau untuk menentukan target audiens itu salah satunya yang paling gampang itu ini gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita pengen riset, pengen nyebar kuesioner, pengen kayak gitu-gitu juga bisa. Cuma kalau kita untuk sosial media marketing, kayaknya kalau kita harus nyebar kuesioner dan lain sebagainya itu kayaknya kan agak susah. Nah, salah satu yang paling gampang itu ya kita bikin audien persona kayak gini. Jadi misalnya kita nyoba pertama kan kita nyoba dengan kayak gini, oh nggak berhasil ya, kita bisa modifikasi lagi nanti. Mungkin ada yang dirubah tentang tantangannya apa, tentang kebutuhannya apa, itu kita bisa modifikasi sesuai dengan kondisi nanti. Tapi salah satu yang paling gampang untuk ini ya, untuk istilahnya untuk membuat untuk riset audiens itu contohnya adalah menggunakan audiens persona. Jadi itu ya, yang pertama tadi adalah eh, menentukan goal dan objektif, yang kedua adalah identifikasi target audiens, yang ketiga ini juga sangat penting dan ini Asia melakukan ini setiap tahun. Entah itu marketing offline atau marketing digital kayak saya ini, jadi kita selalu melakukan yang namanya riset audiens. Jadi eh, baik itu yang kelas online, baik itu yang kelas offline. Nah, itu kita selalu rutin untuk melakukan riset audiens. Contoh, saya itu eh, selalu mantengin Instagram atau TikTok beberapa kampus yang menurut saya itu sosial media marketingnya itu oke banget. Nah, ini bukan sebagai bahan kita pengen apa ya, menjatuhkan, pengen mengcounter atau apa, bukan, tapi sebenarnya itu sebagai tolak ukur. Oh, ini loh kompetitorku tuh sudah sampai di level ini. Kompetitorku tuh sudah kayak gini. Berarti aku sedikit banyak juga harus tahu gitu loh dari kompetitor, sudah harus tahu tentang kekuatan kompetitor tuh kayak kayak gimana. Nah, Nah, marketing offline-nya Institut Asia Malang itu juga kayak gitu. Kayak kita tiap tahun sebelum kita merencanakan suatu strategi, nah itu biasanya kita yang pertama akan bikin daftar kompetitor, baik kompetitor secara langsung maupun tidak langsung. Kompetitor secara langsung itu ya kompetitor-kompetitor yang head to head, yang jurusannya itu sama dengan Institut Asia atau levelnya itu hampir sama. Jadi jurusan-jurusannya itu ya jurusan-jurusan yang di rumpun teknologi dan bisnis maupun kompetitor-kompetitor yang tidak langsung. Nah, contoh kompetitor yang tidak langsung itu ya yang secara garis besar yang nggak mungkin head to head dengan kita. Jadi kita tetap mapping, kita tetap melihat. Contoh UB dalam 1 tahun itu nerima berapa ribu mahasiswa. Nah itu kan di situ kita juga melihat fenomena-fenomena itu. Oh, berarti kalau UB menambah kuota mahasiswanya, maka kita nanti di situ juga pasti akan kehilangan sedikit eh, ya istilahnya kehilangan sedikit peluang. Jadi di awal itu kita sudah harus mikir, oh nanti solusinya kayak apa, kayak gimana, kayak gitu.
gitu. Jadi kita dari awal itu sudah mengidentifikasi atau mengumpulkan informasi-informasi tentang kompetitor kita, baik kompetitor langsung ataupun kompetitor-kompetitor yang tidak langsung. Yang kedua adalah analisa produk atau layanan dari kompetitor. Mulai dari inovasi-inovasi mereka itu apa. Misalnya akhirnya karena kompetitor itu bikin inovasi kayak gini, nah ini kita lihat, kayaknya ini inovasinya keren, ini kayaknya bisa dimodifikasi nih, bisa di inilah kayak gitu. Nah, eh, fitur poin-poin unik dari kompetitor apa, fitur unik kompetitor apa kayak gitu kita harus lihat juga. Salah satu yang paling penting ini yang ketiga, harga atau biaya. Karena mau tidak mau biaya ini adalah sesuatu hal yang paling penting ketika orang pengen memutuskan sesuatu. Jadi kita itu juga harus banget riset tentang harga dari kompetitor kita. Jadi kita itu ada di posisi mana? Kita lebih mahalkah, lebih murahkah? Kita ada di posisi mana? Nah, kalau kita lebih mahal, terus kalau kita memang biayanya lebih mahal, produk kita lebih baguskah dari kompetitor? Kayak gitu. Terus analisis pemasarannya juga, jadi kayak strateginya mereka itu apa yang digunakan dan brand positioningnya mereka itu lagi yang kayak gimana, analisa pesan-pesan mereka kayak gitu, pesan marketing maksudnya. Nah, analisis pelanggan tadi ini hampir sama ini analisa pelanggannya mereka itu apa sama kalau yang terakhir adalah analisis kekuatan dan kelemahan dari ini ya, dari kompetitor kita. Nah, itu eh, tiga hal empat hal ya. Yang terakhir ini ya, yang terakhir adalah baru kita menentukan platform sosial media yang mau kita pakai. Jadi yang kita bahas di sini empat dulu teman-teman. Jadi untuk menentukan goal dan objektif, identifikasi target audiens, riset kompetitor, menentukan platform sosial media, sampai menentukan platform sosial media. Nah untuk yang 5, 6, 7 ini nanti di pertemuan yang berbeda, karena memang kalau saya ngomongin tentang eh, pembuatan konten atau konten creating, nah itu nggak mungkin selesai dalam istilahnya satu kali pertemuan. Karena konten creating itu nanti akan berkesinambungan dengan konten creating, copywriting, sampai storytelling. Baru nanti kita akan ngomongin tentang analisis dan evaluasi. Analisisnya salah satunya tadi ya, keberhasilan konten kita itu dilihat dari yang tadi hitungan-hitungan yang disampaikan Pak Aji tadi. Nah, kita pakai hitungan-hitungan itu nanti untuk analisisnya. Terus eh, pakai hitung-hitungan itu untuk analisisnya. Dan yang terakhir nanti kita akan tentang ini ya, belajar tentang optimasi sosial media marketingnya kita. Jadi misalnya kita di Allnet dan Earnet media kita sudah maksimal, misalnya kita mau pakai yang namanya ads itu kayak kayak gimana. Jadi nanti kita akan bahas di penyesuaian dan optimalisasi. Nah, tapi sebelum kita akhiri, mungkin di sini saya pengen sedikit ada ini enaknya dijadikan tugas kelompok atau gimana teman-teman? Jadi ceritanya di sini saya pengen sedikit ada study case atau tugas kecil-kecilan lah. Nah, eh, di mana tugasnya ini ya sesuai dengan yang tadi sih di awal. Jadi ceritanya kita kan punya produk S1 online Institut Asia Malang. Nah, ini produk yang pengen kita jual. Nah, produk S1 online Institut Asia Malang ini untuk dari segi pembiayaan di sini informasinya sudah jelas ya. Alasan-alasan misalnya keunggulan-keunggulannya S1 online Institut Asia Malang itu apa di brosur ini sudah jelas kayak kita ini kuliah online sesungguhnya. Contoh kuliah online sesungguhnya itu ya kuliah online tapi ya benar-benar online, nggak cuma dikasih modul belajar sendiri gitu enggak. Tapi memang kita tetap kuliah tatap muka tapi secara online. Kan ada nih kampus yang memang kalau dari segi pembiayaan sangat lebih murah dibandingkan Institut Asia Malang, tapi sistem perkuliahannya adalah menggunakan modul. Jadi dikasih modul, modul-modul, suruh belajar, hanya melihat video-video atau belajar lewat modul yang dikasih, tahu-tahu nanti kayak di akhir semester dia ujian. Nah, makanya di Institut Asia Malang itu kita berani bilang biaya kuliah terjangkau, tapi dengan
model kuliah yang benar-benar kuliah online yang sesungguhnya. Nah, yang kedua, salah satu keunggulannya adalah fleksibel. Jadi jadwal kuliah di luar jam kerja dan 100% dilaksanakan secara full online. Ilmu up to date dan sistem pengajarannya itu banyak yang study case. Jadi kita pakai study case banyak istilahnya itu yang kita bahas itu adalah kasus-kasus yang memang terjadi gitu ya. Nah, ini keunggulan-keunggulannya. Nah, kalau jurusannya kita yang pertama kita ada yang namanya digital management. Digital management itu yang teman-teman ini namanya digital management. Nah, ini juga ada keunggulan juga ya masing-masing masing-masing ini ada contoh dosen pengajarnya praktisi, nanti ada sertifikasi Microsoft dan lain sebagainya. Yang kedua, kita ada yang namanya S1 online visual creative branding. Ini yang DKV, desain komunikasi visual. Dan yang ketiga, kita ada yang namanya business taxation. Ya, di mana business taxation ini nanti setelah lulus gelarnya adalah SAK, sarjana akuntansi. Nah, ini untuk pembiayaan dan yang lain sebagainya. Nah, study case-nya itu sebenarnya cuma ada beberapa pertanyaan ini aja sih teman-teman. Yang pertama itu kira-kira target audiens S1 online kita itu siapa? Nah, terus kompetitornya S1 online itu siapa dan apa alasannya kok kampus-kampus itu kok menjadi kompetitornya kita gitu loh. Apakah karena jurusannya sama kah? Apakah karena biayanya sama? Apakah karena sama-sama online? Atau teman-teman punya alasan yang lain? Nah, selanjutnya itu adalah platform sosial media apa yang paling cocok untuk Institut Asia ya, dengan alasannya, pastinya dengan alasannya. Nah, terus yang keempat atau ini strategi atau konten seperti apa yang harus digunakan untuk jualan online Institut Asia. Jadi itu kalau yang keempat karena ini sebenarnya belum kita bahas tentang strategi kontennya ini enggak apa-apa menurut sudut pandangnya teman-teman. Nah, ini study case ini enaknya dijadikan tugas kelompok atau bagaimana? Kalau saya sih kemarin mikirnya pengennya tugas kelompok sih. Jadi kayak minggu depan ada sharing, mungkin bikin 4 atau 5 slide gitu aja yang membahas ini, yang nanti istilahnya disaringkan sama teman-teman sebelum akhirnya kita membahas tentang topik ini juga gitu. Terlalu berat atau enggak teman-teman? Kalau kelompok takut gak ketemu waktunya, Pak. Nah, cuma kalau nggak kelompok takutnya itu nanti kalau sharing kayaknya nggak cukup juga gitu Pak kalau untuk 20 orang gitu atau gimana ini ya sebenarnya kalau itu tadi kalau untuk kelompok memang saya takutnya nggak ketemu waktunya gitu ya karena mungkin kan punya kesibukan masing-masing tapi kalau untuk pribadi saya takutnya nanti sharingnya itu akhirnya hanya mungkin 4-5 orang yang mungkin bisa sharing nanti. Begini aja Pak, Ya Pak Haji. iya, eh, karena kalau memang kelompok kan kita apa ya berkomunikasinya kadang yang sulit Pak, Hmm. karena aktivitas masing-masing begitu. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, sebaiknya pribadi Pak, Hmm. karena tanggung jawab pribadi. Hmm. Iya kan? Kita juga bisa menilai tanggung jawab pribadi. Sebab kalau kelompok kan kita mengakui kadangkala walaupun kelompok hanya beberapa orang yang mengerjakan Pak. Bapak mungkin juga pernah mengalami kan? Ya, ya Jadi yang lain saya mungkin hanya pernah. titip nama. Iya, gitu. Bukan maksudnya kita ini Pak, cuma untuk lebih ke depannya kalau menurut saya supaya ada tanggung jawab, kesadaran juga. Menurut saya lebih baik pribadi. Kemudian bagaimana dengan yang tadi Bapak katakan tidak ada waktu kalau untuk presentasi. Menurut saya, jadi tetap pribadi, tetapi untuk tampil mungkin bisa mengajukan diri Pak. Oke. Iya, jadi Bapak tetap nilai tugasnya kami masing-masing, tetapi mungkin yang mau tampil secara apa pribadi itu mungkin ada nilai tambah itu aja sih. Oke. Supaya orang-orang yang mau tampil teman-teman nanti lebih bersemangat begitu Pak. Oke, Kalau menurut siap. saya secara pribadi begitu Pak, itu saja lebih bagus. Terus Kalau iya Pak, ya gimana? itu sih pendapat saya Pak. Itu Oke. saja Pak. Oke, siap. Ya, Kalau yang lain setuju, saya sebenarnya secara garis besar juga setuju dengan Pak Aji.
Jadi mungkin nanti kita pilih mungkin sekitar 5 atau berapa orang yang mau sharing tampil ya nanti mungkin penilaiannya lebih lah gitu karena memang mau sharing hasil ininya hasil pengamatan atau hasil risetnya gitu. Jadi memang nanti mungkin ada kayak nilai plus gitu ya. Tidak apa-apa sih Pak. Saya setuju aja kalau teman-teman yang lain setuju ya. Intinya saya nggak pengen kayak kita cuma ngasih apa ya. Maksud saya pengen tetap ada study case, ada tugasnya kayak gitu loh. Karena tapi saya juga nggak mau terlalu memberatkan teman-teman di sini karena ya dia juga mengalami yang namanya kuliah sambil kerja dan saya tahu bahwa kuliah sambil kerja itu kalau dibilang gampang ya enggak gampang karena kita harus benar-benar em, membagi ini banget kan membagi waktu tapi kalau memang kita benar-benar mau seriusin kita mau dapat sesuatu ya ya buktinya ada tugas ada ini pun juga tetap bisa dikerjain gitu loh dengan segala macam perjuangan dan ininya gitu ya perjuangan dengan lika-likunya gitu jadi secara garis besar saya setuju ya semoga nanti ini nggak terlalu memberatkan teman-teman ya Pak Aji. Iya Pak, kenapa saya tadi mengutarakan lebih baik pribadi? Karena kan kita tahu Pak, bahwa kedisiplinan pribadi itu paling penting Pak dalam kehidupan. Sebab kalau nanti kita nggak kelompok, berarti kan kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan kelompok di luar kelompok kita Pak. Padahal kita harus siap untuk disiplin dengan diri kita Pak. Itu yang terpenting kalau menurut saya dalam pembelajaran dalam kehidupan. Begitu Pak. Terus kemudian saya mau beropini Pak, boleh ya? Siapa? Ya, yang kemarin tuh Pak di pertemuan pertama. Jadi Bapak kan sempat bilang juga kok bisa viral, yang lainnya tidak viral, begitu kan Pak. Terus saya sempat berkomentar bahwa kita harus proaktif, kita harus menganalisa, ya kan? Coba kalau kita hanya bilang beruntung, ya udah nanti beruntung dia semacam kayak dijadikan kambing hitam begitu Pak. Ya dia beruntung, dia sukses karena dia beruntung, videonya viral karena beruntung, udah kita nggak berupaya. Saya sarankan ada sebuah buku yang bagus Pak. Siapa? Jadi buku dari Jonah Berger Pak, Contagious, buku bagus, bestseller. Jadi dia mengungkapkan 6 tahap untuk bisa membuat konten informasi menjadi viral Pak. Jadi Jonah Berger ini adalah sudah diterjemahkan oleh Gramedia. Jadi dia mengungkapkan ada 6 langkah Pak, steps, STEPPS untuk membuat konten, video, pesan menjadi viral. Dia sudah menyelidiki dari ratusan Pak, ratusan yang viral apa menjadi kesamaannya. Jonah Berger adalah associate professor Pak di Wharton School di University of Pennsylvania Pak, Amerika Serikat. Jadi yang pertama S-nya adalah social currency Pak, kemudian T-nya ada trigger pemicunya, kemudian E-nya itu ada emotion. Jadi saat seseorang membicarakan sebuah ide, itu ada emosi, Pak. Emosi yang terlibat. Gitu. Kemudian ada P, P-nya adalah public, Pak. Terus kemudian ada P lagi, practical value. Dan terakhir adalah S, Pak. Jadi kalau saya lihat di situ, jadi sudah dijabarkan secara terperinci, Pak. 6 tahap ini kalau diikuti, maka kemungkinan besar konten, video, pesan yang kita akan sampaikan akan menjadi viral. Contoh Pak, contoh. Kalau saya di posisi Bapak, contoh ya Pak ya, kan bertugas untuk mengatur medsosnya Institusi Asia Malang. Saya akan mencari tahu Pak, dari sekian banyak konten yang saya buat, mana yang paling banyak. Contoh, wisuda. Kebanyakan kalau kita berpikir secara analisa Pak, biasanya wisuda itu akan dilihat oleh wisudawan. Ya. Contoh wisudanya ada 100, kemungkinan 100 ini akan menonton. Mungkin juga teman-teman keluarga terdekat, Pak. Tetapi apa yang menjadi persoalan adalah bagaimana wisudawan graduation ini bisa ditonton oleh lebih daripada jumlah wisudawannya. Begitu, Pak. Jadi kan harus ada value-nya, harus ada nilai plus-nya. Sebab tanpa nilai plus yang dijabarkan oleh Jonah Berger ini, Pak, maka ya tidak apa ya, orang tidak antusias untuk menjadikan konten ini viral, Pak. Contoh, Jonah Berger ini juga menjelaskan bahwa kebanyakan orang berpikir bahwa getok tular secara online itu lebih besar daripada offline, Pak. Padahal di buku ini juga dijabarkan bahwa getok tular secara online itu hanya 7%. Jadi tidak sebesar apa yang kita perkirakan.
Karena getok tular secara offline ini tidak dianalisa begitu oleh John Berger. Dia berkata seperti demikian, Pak. Jadi dia memaparkan hal tersebut dan kemudian kalau tahapan-tahapan ini 6 langkah yang tadi dijabarkan itu, Pak, bisa kita ikuti, maka kemungkinan besar konten video yang kita buat itu akan menjadi viral. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aji. Mungkin teman-teman yang lain seputar ini ya, mungkin tadi ada sedikit tambahan juga dari Pak Aji Tono, Pak Aji. Mungkin untuk seputar tugas ini gimana teman-teman yang lain? Kalau eh, tadi mungkin ada sedikit masukan bahwa dari Pak Antariksa, dari Pak Aji, mungkin untuk pribadi aja, mungkin teman-teman yang lain gimana? Kalau kalau teman-teman yang lain oke, ya intinya saya setuju gitu ya. Kalau kalau tidak ada yang jawab berarti ini saya anggap setuju gitu ya. Saya ambil suara terbanyak yang komen yaitu Pak Aji dan Pak Antariksa tadi sudah kalau sudah menyatakan kurang lebih seperti itu ya kurang lebih oke. Jadi mungkin itu teman-teman semuanya. Jadi mungkin ini tugasnya untuk minggu depan. Semoga tidak terlalu memberatkan teman-teman. Jadi eh, oke, ini ada tambahan juga dari eh, Kak Kak atau Ibu ini ya, Irdiana Kosasi bahwa dijadikan tugas pribadi saja. Jadi oke kita sepakati bersama ini tugasnya tugas pribadi aja. Jadi bahan-bahannya tadi bisa dicek di Canvas juga. Di situ untuk apa istilahnya untuk brosurnya juga sudah ada ya eh, yang ini sudah ada. Jadi ini produk yang mau kita jual. Ini adalah produk yang mau kita jual dan study case-nya adalah ini. Target audiennya siapa, kompetitornya siapa, alasannya apa, platform media sosial apa yang kira-kira paling cocok dengan alasan-alasannya. Nah, strategi konten seperti apa yang harus digunakan untuk jualan S1 online Institut Asia Malang. Nah, kalau untuk analisis kompetitor, analisis kelebihan kekurangannya Asia dan lain sebagainya mau model pakai SWOT analisis, mau pakai analisis-analisis yang lain itu metodenya saya serahkan ke teman-teman kira-kira lebih nyaman pakai metode analisis yang seperti apa. Mungkin itu teman-teman ini sudah 20.37 mungkin kalau ada yang mau ditanyakan monggo silahkan sebelum kita akhiri perkuliahan. Saya, Pak, Ya, Pak. saya mau bertanya tentang format, Pak. Format Format tugasnya ini berupa apa? Apakah berupa PDF dengan slide-slide begitu atau berupa Word yang di PDF-kan atau bagaimana? Sebab kalau kita tahu, iya, Pak. Kalau kita tahu kalau berupa Word di PDF-kan, maka kita bisa bagi teman-teman mungkin yang tidak ke PowerPoint dan lain-lain ya, Pak ya, bisa lebih cenderung kepada konten, lebih cenderung kepada jawaban secara panjang lebar. Kemudian halamannya berapa begitu, Pak? Apakah minimal 1 halaman, setengah halaman, atau maksimal berapa supaya ada kejelasan begitu, Pak? Minimal ada. Kalau dari saya itu lebih prefer pakai PowerPoint, Pak. Karena ke besok harapannya untuk teman-teman yang mau tampil kan harus tampil kayak presentasi nih, mempresentasikan hasil dari analisisnya. Jadi saya lebih memberikan nilai plus atau lebih prefer dan lebih menyarankan pakai PowerPoint. Nah, kalau untuk halamannya itu ya minimal kalau ini kita ada 4 study case atau 4 pertanyaan paling nggak minimal ya 4 lah Pak. 5 plus apalah gitu. Cuma kalau mau lebih dari itu juga nggak apa-apa. Jadi misalnya target audiensnya ini dengan analisis ini alasan ini mungkin satu istilahnya satu ini dibagi menjadi 2 kan kurang lebih 8 halaman. Jadi minimal sekitar 4 karena ini kita kan pertanyaannya kan ada ada 4 plus analisis-analisisnya kalau bisa ya minimal sesingkat-singkatnya adalah 4 halaman. Itu Pak Aji. Baik, Pak. Terima kasih. Siap. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nambahi mungkin? Oh iya, Pak. Satu lagi, Pak. Dikirimkannya kemana, Pak? Dikirimkannya ke Canvas, Pak. Oh, Canvas ya. Oke, Ya. oke. Iya, terima kasih, Pak.
Nah, dikirimkannya ke Kanvas, tapi minggu depan kalau memang mau eh Mbak Winda, minggu depan kalau mau ada yang misalnya presentasi kayak gitu, itu share screen-nya mendingan dari Mbak Winda atau dari audiens. Kalau menurut saya mendingan dari Mbak Winda, nanti kalau sudah ngumpulin di Canvas, di-download terus dibantu kita yang misalnya ada teman-teman yang mau tampil, kita bantu untuk share screen gitu. Gimana Mbak Winda? Boleh, boleh. Siap. Nanti mahasiswanya bisa juga nggak apa-apa kok, Pak. Kalau Eh, nggak bisa saya nanti kita bantu. Ya, saya takutnya ada yang Nggak kebanyakan bisa ya. mungkin kan pakai HP. Nah, Ya, saya takutnya kalau teman-teman ini kesulitan gitu. Jadi mungkin nanti kalau memang teman-teman mau pakai pribadi silahkan, tapi secara garis besar kalau bisa nanti kita juga punya bantu. backupan. Jadi misalnya teman-teman nanti pakai HP kesulitan, nanti kita bantu untuk kita yang nampilin untuk hasil slide-nya gitu. Oke, ya Pak. Siap. eh Pak, dikumpulnya minggu depan atau eh, Batas akhir tanggal? minggu depan. Iya, Pak. Jadi kalau saya biasanya kan saya sama Mbak Winda ini kan saya ditarget nih. Jadi saya sama Mbak Winda ini ditarget bahwa Mas untuk materi H-1 harus sudah selesai, sudah dikirimkan ke saya gitu kan. Nah, paling enggak untuk teman-teman di sini biar kita sama-sama ya eh, Satu. H-1 jadi misalnya hari Sabtu atau hari Minggu itu sudah harus di-upload di Canvas gitu. Halo Aman? Pak, Iya, Pak. ya Pak, tadi yang Bapak barusan katakan, H-1, berarti kan semestinya hari Minggu ya Pak ya? Iya, Pak. Iya, bukan Sabtu Pak. Kalau Sabtu kan H-2, iya kan? Juga. Sama seperti Bapak, iya. Gitu, saya mau ralat aja. Jadi kalau bingung kita antara Sabtu atau Minggu. Siap, Pak. Sedangkan H-1 kita tahu bahwa hari untuk kuliah kan Senin Pak. Ya, Jadi kalau hari Minggu dikumpul udah apa, Pak? semestinya Minggu Pak. Supaya jelas Siap. Pak, daripada nanti, aduh Sabtu atau Minggu ya, Sabtu atau Minggu ya. Minggu aja Pak. Oke, Pak Haji. Ya, makasih Pak. Berarti kita setujui hari Minggu harus kekumpul ya. Nah, oke. Terima kasih teman-teman. Ini sudah mendekati jam 9, ini 20.42. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, atau mungkin nanti kita simpan untuk diskusi lagi minggu depan. Karena kayaknya nih teman-teman juga di hari Senin masih banyak ada beberapa yang baru selesai dari pekerjaannya. Semoga minggu depan teman-teman pekerjaannya Seninnya lebih ringan, jadi banyak yang mau sharing untuk tugasnya gitu ya. Karena hari-hari ini awal bulan kayaknya ya, awal bulan habis eh, ada yang gajian, habis yang ada yang gaji karyawan, ada yang habis dapat gajian, jadi kayaknya lagi ininya ya, lagi loadnya itu lagi penuh-penuhnya. Jadi eh, mungkin semoga minggu depan ini teman-teman lebih banyak yang eh, pekerjaannya agak sedikit slow dan akhirnya mau banyak yang sharing gitu ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari saya cukup, Mbak Winda. Ya, Pak. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya akan simpulkan dulu materi bukan hari ini. Untuk fenomena sosial marketing itu ada influencer, video, platform. Dan untuk muncul dan berkembangnya social commerce itu contohnya ada di TikTok Shop dan bekerjasamanya dengan Tokopedia. Dan strategi sosial media ada goals and objectives, identifikasi target audience, riset kompetitor, menentukan platform sosial media. Untuk yang lainnya bisa dilihat di Canvas ya teman-teman ya. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama. Bisa on cam semuanya teman-teman. Aku harus semangat ini, hari Senin. Senin semangat ini. Teman-teman bisa on cam ya. Saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Sudah, Oke, gitu kok Mbak Winda. udah, udah. Waduh, aku semangat tenanan loh ini loh. Cuma satu tok ternyata gitu ya. Oke, eh, terima kasih Mbak Winda ya. Terima kasih teman-teman. Salut banget semangatnya ini ya. Hari Senin tapi masih mau kuliah sampai jam segini ya. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang kita sharingkan, kita diskusikan hari ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Winda. Selamat malam, Pak.
Terima Terima kasih. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Selamat Selamat malam. Terima malam. kasih, Pak.